Bab 781 kembali ke Xiangjiang. Poin pertama adalah ia perlu membentuk formasi langit bumi setelah kembali ke Xiangjiang. Poin kedua adalah ia akan berlatih kulit iblis surgawi setiap malam. Mengingat besarnya sumber daya, ia bisa dibilang berhasil berlatih kulit iblis surgawi. Selama ia berhasil dan mendapatkan kekuatan supernatural, ia bisa mendapatkan pijakan. Poin ketiga adalah Dong Chen dan anak buahnya perlu berlatih teknik mereka. Ada hal-hal yang jauh lebih penting. Meng Meng akan segera masuk sekolah. Dan aku dan Ziyan harus mengadakan pernikahan, ya, pernikahan yang megah. Sepertinya kita akan sangat sibuk akhir-akhir ini. Dong Chen datang untuk mengatakan sesuatu lalu berbalik. Zhang Han dan Zhang Guangyu berjalan menuju tempat Meng Meng berada. Selama waktu ini, Zhang Han merenungkan hal-hal ini dalam benaknya. Ketika mereka sudah dekat, Meng Meng melihat Zhang Guangyu dan mengerucutkan bibirnya. Aduh, ada apa, cucuku? Zhang Guangyu tertawa melihat situasi itu dan berjongkok untuk menggendong Meng Meng. Yang mengejutkannya, Meng Meng berbalik dan lari beberapa langkah sebelum berbalik dengan wajah tidak senang. Kakek, aku sama sekali tidak menyukaimu sekarang. Hah, kenapa? Zhang Guangyu tertegun. Zhang Han tersadar setelah mendengar kata-kata Meng Meng dan menyeringai. Ziyan dan Rong Jiali juga menutup mulut mereka dan tertawa ringan. Zhang Guangyu melangkah maju 2 langkah dan bertanya dengan geli, mengapa kamu tidak menyukai kakek lagi? Meng Meng berkata dengan wajah serius, karena, kakek selalu mencari papa. Dan aku harus bermain dengan papa. Dan aku tidak suka kalau kakek datang dan mengambil papa dariku. Jika ada orang yang ingin mengambil papanya, dia pasti tidak akan setuju. Aku tidak. Kenapa aku harus mengambil papamu? Nanti aku minta papamu main denganmu, ya. Baiklah. Oke. Janji jari. Meng Meng, yang mudah dibujuk, mendengar Zhang Guangyu berkata begitu, berhenti cemberut dan mengulurkan tangan kecilnya untuk membuat janji jari dengan kakeknya. Hahaha. Zhang Guangyu tertawa riang dan mengulurkan tangannya untuk membuat janji jari dengan Meng Meng. Meng Meng berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita berjanji dan jangan sampai ada di antara kita yang berubah pikiran selama 100 tahun. Ia menatap Zhang Guangyu setelah menyelesaikan kata-katanya. Kakek, kenapa kau tidak bilang saja? Aku lupa. Bagaimana kalau mulai lagi? Mari kita tunjuk janji, dan kita berdua tidak boleh berubah pikiran selama 100 tahun. Kali ini, mereka berdua berbicara bersamaan. Dengan demikian, Meng Meng tidak lagi mengkritik kakeknya. Wah, hahaha. Dahai tertegun melihat pemandangan ini dan berpikir, ini permainan anak-anak. Orang tua ini kekanak-kanakan sekali. Saya setuju. Zhang Guangyu, yang tampaknya telah merasakan pikiran mereka, melotot ke arah mereka. Ada beberapa orang lagi yang tertawa diam-diam di samping. Meng Meng, kita pulang besok, kata Zhang Han sambil tersenyum. Oh, baiklah. Meng Meng tidak peduli di mana dia akan bermain. Bersama papa, mama, dan Big Hei Hei, serta yang lainnya, dia bisa bersenang-senang. Hanya saja, sudah lama sekali mereka tidak kembali ke kastil besar itu. Dan Meng Meng sedikit merindukannya. Mereka terus bersenang-senang hingga hari mulai gelap. Rong Jiali pergi menyiapkan makan malam. Kemudian mereka mulai menikmati hidangan lesat. Sementara Dahai dan yang lainnya menikmati suiran daging panggang. Mereka menjalani hidup yang begitu bahagia. Malam harinya, setelah menidurkan Ziyan dan Meng Meng, Zhang Han datang ke danau surga sekali lagi. Kaki saya selalu terasa sakit, karena terus-menerus mengalami proses penghancuran dan penataan ulang. Saya tidak menyangka bahwa latihan lapisan kulit ini merupakan proses yang integral, sehingga latihan berlapis menjadi tidak praktis. Zhang Han menyerap energi sambil menyempurnakan korteks kakinya. Desis. Dan suara-suara terus terdengar dari kakinya. Jika orang luar mendengar kata-katanya, mereka mungkin akan mengira kaki Zhang Han seperti terpanggang. Hanya saja, ki dan darah yang masih tersisa di tubuhnya, serta untaian energi misterius, tidak terasa, dan bahkan Zhang Han pun hanya merasakan sedikit. Aku akan tetap pada rencanaku. Dengan begitu banyak sumber daya, seperti kaki bipedal, tungkai, badan, lengan, leher, dan kepala, aku bisa berlatih kulit iblis surgawi dengan sukses. Meskipun prosesnya menyakitkan, begitulah jalan menuju pemurnian tubuh. Jika aku menginginkan tubuh yang kuat, aku harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Saya harus bisa menyelesaikan penyempurnaan kaki saya malam ini dan memulai penyempurnaan kaki saya. Napas Zhang Han perlahan mereda. Saat ia dengan cepat menyerap energi dan menghaluskan kulit kakinya, secara bertahap, kulit kaki tersebut membentuk-bentuk. Dan untaian energi mulai menyebar ke seluruh kaki. Itu adalah proses yang lambat, yang bisa memakan waktu hampir 2 hari. Saat fajar, Zhang Han kembali ke kediamannya, dengan hati-hati pergi tidur, dan tidur nyenyak karena kelelahan fisik dan mental. Dia dan Ziyan tidak bangun sampai Meng Meng bangun.
Ziyan meregangkan pinggangnya dan memegang tangan kecil Meng Meng untuk mencuci piring. Zhang Han berpakaian dan membersihkan semua perlengkapan tidur. Setelah mereka berdua selesai membersihkan, barulah mereka bertiga meninggalkan kamar. Saat itu, Rong Jiali sudah menyiapkan sarapan lagi, yang membuat Zhang Han agak bersemangat untuk memasak. Ia lebih suka memasak untuk Meng Meng, karena ia pikir setelah Meng Meng kembali ke Xianjiang, ia harus memasak sendiri. Setelah mereka selesai sarapan, waktu sudah hampir pukul 8. Ayo pergi. Kita pulang. Ziyan sudah lama merindukan kastil milik mereka bertiga. Dan ia sangat senang bisa kembali ke sana sekarang. Meng Meng bahkan lebih bersemangat. Dulu ia sangat tidak suka bepergian. Tapi sekarang ia sangat suka bepergian. Sambil melambaikan kedua tangannya yang kecil, ia berlari riang di tanah. Kita pulang. Papa, Mama, kalian harus cepat. Kami datang. Zhang Han tertawa dan segera mengikuti, memimpin jalan dengan Meng Meng di depan. Di belakang, Rong Jiali, Rong Jiaxin, dan Zhang Guangyu mengobrol dengan tenang. Sesampainya di gerbang depan, kapal pesiar sudah siap. Zhao Feng dan yang lainnya semua duduk di sana, termasuk Dong Chen, 3 tetua, dan 3 kepala puncak lainnya. Melihat sudah hampir waktunya, Zhang Guangyu mengangguk dan berkata, ayo pergi. Maka, kapal pesiar itu pun mulai berlayar. Tak lama kemudian, sebuah token muncul di tangan Dong Chen dan cahaya menyilaukan di sekitar kapal pesiar, memicu formasi langit bumi. Kemudian, berbagai gelombang fluktuasi berkelebat naik. Kapal pesiar itu perlahan menghilang di sungai Huanshan. Ketika kapal pesiar itu muncul kembali, semua orang melihat danau kecil yang sama. Papa, kok kita bisa sampai secepat ini? Melihat mereka turun, Meng Meng agak bingung. Bukankah mereka butuh waktu lama untuk sampai di tujuan terakhir kali? Kali ini tidak butuh waktu lama. Meng Meng bertanya-tanya apakah mereka sedang membodohinya. Zhang Han tertawa pelan. Karena kita mengambil jalan memutar yang panjang terakhir kali, dan kali ini kita memotong baju. Oke, jawab Meng Meng. Dan setelah turun dari kapal pesiar, ada konvoi mobil di pinggir jalan di depan, yang tak jauh dari mereka. Mereka masuk ke mobil dan menuju kota Sanmen, yang tak jauh dari sana. Jet pribadi pun siap. Mereka naik dan jet itu lepas landas, prosesnya mudah. Inilah salah satu keuntungan memiliki listrik. Jika Anda ingin bepergian, pasti ada yang akan mengatur perjalanan Anda sebelumnya. Menjelang siang, pesawat perlahan mendarat di bandara Meng Meng Group. Tetua ketiga tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, sekarang ini semakin makmur. Gedung-gedung tinggi bermunculan. Dong Chen meliriknya sekilas. Kamu belum keluar rumah selama lebih dari 10 tahun. Ribet banget. Kata-katamu terdengar seperti kau selalu keluar. Seharusnya kita keluar di waktu yang hampir bersamaan, kan? Saya keluar sekitar sebulan sebelumnya. Betapa tidak tahu malunya kamu memamerkan 30 hari tambahan itu. Haha. Petik 2. Di antara beberapa tetua, Dong Chen mengenal tetua ketiga sebelumnya dan berbicara kepadanya dengan sangat santai. Mereka berada di bagian belakang pesawat dan turun bersama kerumunan. Banyak orang yang menjemput mereka, termasuk Ziqiang, anak buahnya, dan anggota tim keamanan. Tim keamanan dipimpin oleh Ah Hu, yang selama ini menjalin hubungan dekat dengan Liu Jiaran dan tidak ikut bersama mereka kali ini. Ternyata, sialan. Saat Ah Hu berjabat tangan dengan Zhao Feng sengaja membocorkan aura dan sedikit tekanan. Akibatnya, Ah Hu sangat menyesalinya. Kamu, Ah Hu berpikir, apa-apaan ini? Mereka masuk ke dalam sebentar. Kok mereka semua sudah di Grandmaster tahap akhir? Apa sih yang kulewatkan? Instruktur Liu mencibir dan tersenyum. Tiba-tiba, palu perang tambahan muncul di tangan kanannya. Palu itu memiliki aura yang kuat dengan sisi atasnya membentuk ujung melengkung menyerupai gading. Dan di sisi bawahnya, terdapat dasar palu besar yang tak hanya tampak garang, tetapi juga sangat indah. Pak, instruktur Liu mengulurkan tangannya, menepuknya 2 kali dengan keras, lalu mendesah pelan, hei, artefak sucinya memang seperti ini. Tidak ada yang istimewa. Lagi pula, semua orang punya satu. Seperti katanya, dia mengambil palu raksasa itu. Mata Ah Hu memerah. Pada saat ini, Zhao Feng berhenti membujuknya, tersenyum, dan berkata, hanya instruktur Liu yang punya. Kita belum punya. Petik 2. Melihat penampilan instruktur Liu, Zhang Guangyu merasa bahwa harta ini tidak diberikan dengan sia-sia. Kelompok keamanan ini cukup menarik, kata Zhang Guangyu sambil berjalan di samping Dong Chen dan yang lainnya. Ya, rasanya mereka semua juga punya potensi besar. Tetua ketiga mengangguk. Sungguh mengesankan ada kekuatan seperti ini di dunia. Tuan muda, Anda telah melahirkan seorang putra yang baik. Dia lebih baik dari Anda. Hentikan. Tolong jangan katakan itu. Zhang Guangyu merasa sakit kepala. Wajar baginya mendengar komentar seperti itu sesekali. Namun, ia tidak merasa demikian setelah mendengar komentar seperti itu sesering ini.
Ia merasa sedikit sedih sekaligus tak berdaya. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhang Guangyu langsung meninggalkan mereka dan pergi ke depan untuk membujuk cucunya. Setelah lebih dari 10 menit, mereka mencapai Gunung Nyumun. Tetua pertama dan tetua ketiga serta 3 kepala puncak lainnya semuanya terkesan dengan apa yang mereka lihat. Merayu. Dahei, Little Hei, dan ini Tot bahkan lebih ceria. Namun, mereka mungkin tidak bisa menikmati daging lezat dari makhluk-makhluk roh itu di masa mendatang. Namun, mereka merasa cukup nyaman selama tinggal di rumah mereka. Dahei dan yang lainnya sudah menganggap rumah ini sebagai rumah mereka. Mereka akhirnya kembali ke sini. Malam harinya, Zhang Han pergi ke ruang makan terlebih dahulu untuk menyiapkan makanan, memasak hidangan lezat untuk Meng Meng, termasuk kaki babi panggang yang menggoda, daging steak, foie gras, jamur, dan sebagainya. Mereka menikmati makanan dengan puas. Dan ketika tiba waktunya tidur, mereka bertiga pergi ke kamar tidur besar di lantai 3. Meng Meng menjatuhkan diri di tempat tidur besar dan berguling-guling di sana dengan gembira. Ziyan juga duduk di sampingnya, bersantai dan berseru, "Wow! Rumah kita memang tempat yang paling nyaman." Meng Meng memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Ya, tempat tidur besar kita memang tempat yang paling nyaman. Mama, aku nggak mau tidur di ranjang bayi hari ini." "Baiklah. Kalau begitu kamu tidur di ranjang besar." Ziyan membalikkan badan dan mencubit hidung mungil Meng Meng. Oke. Mereka berdua bermain di tempat tidur. Tak lama kemudian, Zhang Han juga melepas pakaiannya dan pergi tidur untuk bersenang-senang. Setelah itu, mereka berbaring di tempat tidur dan tertidur perlahan diiringi cerita pengantar tidur Zhang Han. Pagi-pagi sekali, ketika Ziyan dan Meng Meng sedang tidur nyenyak, Zhang Han dengan lembut memindahkan lengan dan kaki Ziyan yang panjang ke posisi yang berbeda. Kemudian, ia bangkit dan berjalan keluar kastil melalui jendela. Di bawah cahaya terang senja, pohon thunder yang tampak agak misterius. Dan sekelilingnya tampak dipenuhi selubung cahaya, tampak luar biasa indah. Bab 782 Pembentukan Bintang dan 5 Elemen. Ada lebih dari 10 orang berdiri di bawah pohon Thunder Yang. Dengan Dong Chen dan Zhang Guangyu sebagai pemimpin, yang lainnya adalah Tetua Agung, Tetua Ketiga, 3 kepala puncak lainnya, beberapa guru termasuk Wang Zanpeng, Wang Ning, Chen Changqing, Zhao Feng, dan beberapa yang lain. Kedatangan orang-orang ini membuat Dahei dan yang lainnya tidak punya tempat untuk tidur. Mereka hanya bisa berlari ke hutan lebat di belakang gunung untuk tidur siang. Zhang Guangyu dan yang lainnya sudah mengobrol di sini cukup lama. Di antara mereka, tetua pertama yang gemar mendalami formasi telah bertanya sejak pukul 10 malam, bukankah kita akan membentuk formasi langit bumi malam ini? Mengapa dia belum keluar? Tuan muda, mengapa Anda tidak masuk dan mendesaknya? Pukul 10:30, katanya, dia belum keluar. Ups, aku cemas. Pukul 10:40, tambahnya, apakah istri dan anak tuan muda masih terjaga? Bukankah mereka sedang menginap? Tuan muda, Nona muda, saya sarankan Anda pergi ke sana dan mencoba meyakinkan mereka bahwa begadang semalaman tidak baik untuk kulit mereka. Petik 2. Ketika waktu menunjukkan pukul 12, semua orang saling memandang, bertanya-tanya mengapa Zhang Han tidak muncul. Saat mereka bertanya-tanya, sosok Zhang Han terbang keluar jendela di lantai 3. Dia akhirnya keluar. Penatua pertama, yang sedang marah, menyapanya dengan gestur, berinisiatif bertanya, bagaimana Anda ingin mengatur formasinya? Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik kerumunan, merasa agak aneh. Kenapa ada begitu banyak orang? Kau akan membentuk formasi langit bumi. Tentu saja, mereka semua datang ke sini untuk melihatnya. Hari ini sungguh berkesan. Dong Chen mengangguk dan berkata, sekaligus, kita juga akan melihat apakah formasi langit bumi yang kau bicarakan memang sekuat itu. Nak, membangun formasi langit bumi akan menghabiskan banyak energi dan tenaga, yang tetap saja merupakan proyek besar. Rong Jiali melangkah maju dan berkata dengan lembut, soal apa yang kau butuhkan dari kami, katakan saja. Kami bisa mengerjakan beberapa yang sederhana dan biarkan tetua pertama mengerjakan yang lebih sulit. Dia datang ke sini terutama karena khawatir Zhang Han akan lelah. Membangun formasi langit bumi sangat sulit, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Zhang Han berencana menghabiskan beberapa jam untuk membangun formasi langit bumi, membuat mereka berpikir bahwa formasi itu akan kecil. Lagi pula, Gunung Bulan Baru tidak terlalu luas. Namun, untuk formasi langit bumi tingkat tinggi, akan membutuhkan waktu lama untuk menyiapkannya. Dan mereka sedikit penasaran apakah Zhang Han bisa melakukannya atau tidak. Jika Zhang Han mengatakan akan menyelesaikannya dalam 1 atau 2 bulan, mereka semua pasti akan yakin. Namun, Zhang Han hanya membutuhkan beberapa jam, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu. Aku punya pembantu. Zhang Han tertawa. Ah, siapa itu? Rong Jiali sedikit terkejut. Ini dia. Zhang Han menunjukkan senyum misterius dan menunjuk ke pohon Thunder Yang.
Pohon yang petir. Zhang Guangyu mengangkat alisnya. Bagaimana itu membantumu? Meskipun pohon yang petir berada di tingkat teratas di antara benda-benda suci. Ngomong-ngomong soal fungsinya, ia dapat memperkuat wilayah itu, membuat auranya semakin kuat. Selain itu, ia dapat dikombinasikan dengan kayu yang petir. Selain ini, tidak ada yang lain, kan? Ya, Dong Chen mengangguk pelan. Itu hanya benda suci dan tidak punya banyak kemampuan. Bahkan jika kau punya bunga yang petir dan rumput yang petir, yang bisa digunakan sebagai mata formasi, tanpa dua benda lainnya, kau tidak bisa melakukan apapun. Harta karun sistem Thunder yang selaras dengan 5 elemen Yin dan Yang. Jika dikumpulkan, konon akan terjadi perubahan yang mengguncang dunia. Tapi saya belum pernah mendengar ada yang mengumpulkannya. Setelah dikumpulkan, kemungkinan besar semuanya bisa membentuk formasi langit bumi mereka sendiri. Mengenai dunia transenden seperti yang Tuan Muda katakan, itu pasti bisa dicapai. Tapi saat ini, sepertinya itu belum cukup. Tetua pertama menoleh dan menatap pohon Thunder yang 2 kali. Saya baru pernah mendengar tentang pohon Thunder yang. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Dan saya tidak tahu fungsi spesifiknya. Di tengah-tengah perbincangan, semua orang juga melirik pohon Thunder yang. Mereka merasa itu tinggi namun tampaknya tidak begitu kuat. Melihat ekspresi mereka, Zhang Han mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena itu, ia tersenyum tipis dan berkata, berbicara tentang catatan yang telah kalian lihat, kurasa pohon yang petir yang dilihat langsung oleh pencatat itu baru berusia sekitar 100 tahun. Pohon yang petir adalah harta karun kelas 5 dan mengalami transformasi setiap 500 tahun. Setelah setiap transformasi, ia akan meningkat. Ketika berusia 1000 tahun, ia memiliki energi paling melimpah. Kayu yang petir juga sangat unik. Ketika berusia 1500 tahun, ia mulai menghasilkan kekuatan asal dan memiliki kemampuan untuk mengubah satu sisi dunia. Dan pohon yang petir di depan kalian ini, sejauh ini, berusia hampir 2000 tahun. Berdengung. Pohon petir yang berusia 2000 tahun. Bukankah ini barang antik? Kerumunan yang hadir agak tercengang. Mereka tidak menyangka pohon yang petir yang tampak hidup di depan mereka ternyata berusia 2000 tahun. Zhang Han berkata, aku akan memulainya. Kalian bisa istirahat atau menonton dari dekat sini. Setelah Zhang Guangyu dan yang lainnya mengangguk, ia menggerakkan tubuhnya dan melayang ke udara di atas pohon yang petir, perlahan menutup mata dan berkomunikasi dengannya melalui indera jiwanya. Ledakan. Suara tumpul seakan bergema dari pohon yang petir. Seluruh pohon bergetar, memancarkan cahaya biru kristal yang samar. Pada saat yang sama, bunga Thunder yang dan rumput Thunder yang di sebelahnya juga mulai bersinar, memancarkan energi yang secara unik menjadi milik pohon Thunder yang. Kekuatan transformasi ketiga. Mulai. Zhang Han menggerakkan pikirannya. Dan akar-akar pohon yang menyebar di seluruh gunung mulai tumbuh liar. Kali ini, akar pohon tidak berkembang secara berlebihan, menyatu dengan gunung kecil di sisi utara dan memperluas wilayahnya hingga sepertiganya. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam gunung, di mana akar pohon yang petir bagaikan jaring raksasa, memancarkan cahaya berkilauan. Pada saat yang sama, urat-urat batu kristal di gunung, bunga guntur yang, dan rumput guntur yang semuanya muncul dengan kekuatan yang melekat pada pohon guntur yang. Pada saat itu, Dong Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah semua yang ada di Gunung Bulan Baru ini memiliki pikirannya sendiri, yang semuanya tampak menyembah pohon petir yang, atau Zhang Han di atasnya. Energi melonjak selama setengah jam dan berangsur-angsur mereda. Dengan demikian, Zhang Han mengapung di pohon Thunder yang selama 3 jam penuh tanpa bergerak seolah-olah sedang tidur. Adegan ini membuat tetua pertama dan yang lainnya bingung. Apa ini? Mungkinkah dia sedang dipersiapkan? Mengatur auranya dan momentum semacam itu. Lagi pula, kurasa dia harus berada dalam kondisi terbaiknya saat membentuk formasi. Kurasa begitu. Tapi kalau dia bertingkah seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa tepat waktu untuk membentuk formasi? Lagi pula, fajar sebentar lagi. Kita diam saja dan lihat saja. Mungkin dia bisa menakuti kita lagi. Akhirnya, Dong Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menghakimi anak ini. Seperti yang diharapkan, Dong Chen berpengalaman. Bas. Begitu ia selesai berbicara, dalam 3 menit, tiba-tiba terjadi fluktuasi energi dari sisi Zhang Han. Mereka hanya bisa melihat langit yang rendah seolah-olah sedang menghujani meteor, yang merupakan berbagai pecahan batu kristal. Kebanyakan dari mereka adalah kristal kelas rendah. Orang-orang di tempat kejadian dapat melihat bahwa semua kristal kelas rendah itu tertanam jauh di dalam tanah dan memainkan peran tambahan. Selain itu, terdapat pecahan batu formasi, benda suci, kristal kelas menengah, beberapa bendera formasi kelas 5, dan berbagai senjata suci yang berfungsi sebagai mata formasi. Segala sesuatu berterbangan menuju sekitar Gunung Bulan Baru. Dan pemandangannya sama seperti saat kembang api bermekaran. Zhang Guangyu dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan itu dan berpikir, ini sama sekali bukan formasi jebakan.
Tetua pertama memasang ekspresi kaku dan tak percaya di wajahnya. Namun, ia juga tahu dalam hatinya bahwa meskipun Zhang Han berasal dari keluarga yang kaya akan seniman bela diri, ia pasti tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya seperti ini. Jika Zhang Han tidak bisa, itu berarti dia sedang membangun formasi dengan serius. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Tetua pertama berada dalam kondisi pikiran yang agak berkonflik pada saat ini. Di bawah tatapan semua orang, cahaya perlahan memudar dan gunung bulan baru secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Apakah sudah berakhir? Kerumunan itu saling memandang, tidak merasakan apapun. Penatua pertama bertanya dengan agak ragu, apakah ini sebuah kegagalan? Dong Chen menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak tahu dan bertanya-tanya mengapa tetua pertama beralih kepadanya ketika menyangkut formasi. Siapa bilang gagal? Tiba-tiba terdengar suara tenang dari atas. Semua orang mendongak, hanya untuk melihat sosok Zhang Han turun dengan cepat. Jika tidak, maka ini. Tetua pertama tampak bingung. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba menatap pohon yang petir, menangkupkan tangan kanannya dan berbisik pelan, formasi bintang dan 5 elemen. Bentuklah. Berdengung. 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 Untuk sesaat, energi yang mengguncang bumi melonjak keluar di sekitar Gunung Nyumun. Bab 783 formasi selesai. Ekspresi Dong Chen dan rekan-rekannya perlahan membeku. Kekuatan langit dan bumi. Mengapa ada begitu banyak kekuatan langit dan bumi? Kita bisa menangkapnya sedikit, tapi mengapa begitu banyak? Tetua pertama memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hal itu dan tahu betul bahwa itu menakutkan. Kekuatan langit dan bumi berbeda dengan ki spiritual. Di dunia sekuler, benua utama yang misterius, ki spiritual tidak banyak karena berada di ambang kelelahan, tetapi ruang antara langit dan bumi dipenuhi dengan jenis energi lain, yaitu kekuatan langit dan bumi. Sangat sulit untuk menarik kekuatan ini, tetapi hal-hal yang dapat menarik kekuatan langit dan bumi semuanya adalah teknik rahasia tingkat tinggi. Dia telah melihat bahwa metode rahasia yang digunakan seseorang dapat melakukannya, bahkan termasuk membentuk formasi langit bumi, tetapi kekuatan langit dan bumi yang menyelimuti seluruh gunung bulan baru tampaknya memiliki kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ini sungguh menakutkan. Wajar jika dikatakan bahwa Gunung Nyumun 20 kali lebih kecil daripada Gunung Heavenly Knights, tetapi sekarang kekuatan langit dan bumi di sekitar Gunung Nyumun 100 kali lebih besar daripada Gunung Heavenly Knights. Saya belum pernah melihat situasi seperti itu, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Tetua pertama sedikit tercengang. Gemerincing. Di mata semua orang, kekuatan langit dan bumi semakin padat, seolah-olah telah menjadi langit berbintang yang luas, dihiasi cahaya bintang-bintang. Ketika mereka mengamati dengan saksama, langit dan bumi tampak seperti lautan bintang dengan banyak galaksi. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi, dan ada yang terhubung oleh benang-benang, seolah-olah membentuk formasi, dan energi di dalamnya melonjak semakin kuat. Oh, dari mana datangnya kekuatan langit dan bumi yang diserapnya? Ketika dia menggunakan indera jiwanya untuk merasakannya, Dong Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, karena dia merasakan bahwa kekuatan langit dan bumi bergetar dalam radius 5 km, menerjang Gunung Nyumun dalam bentuk badai. Mendengar kata-kata Dong Chen, Chen Changqing, tetua pertama, Zhang Guangyu, Gai Xingkong, dan yang lainnya semua menggunakan indera jiwa mereka untuk mendeteksi. Mereka terkesiap satu demi satu. Semua mata di sekitarnya langsung tertuju pada Zhang Han. Berapa jauh? Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Melihat ini, Zhang Han terbatuk ringan dan memuaskan rasa ingin tahu mereka dengan berkata, lebih dari 50 km. Apa? Radius 50 km. Apakah ini masih formasi langit bumi? Desain ini sangat ganas, bukan? Ini pertama kalinya aku melihat formasi langit dan bumi seperti itu. Ya Tuhan! Wang Zanpeng dan rekan-rekannya semakin tercengang. Mereka semua pusing, merasa formasi seperti ini di luar imajinasi mereka. Dengan otot-otot wajahnya yang gemetar, tetua pertama menambahkan, bukan hanya kamu, tapi aku juga tercengang. Jangan kaget. Ini baru permulaan. Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya ke depan untuk memukul udara. Siapa? Semua orang seakan mendengar suara lolongan. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, yang bergerak maju dengan liar. Dengan tindakan ini, Zhang Hai berkata dengan tenang, ini bukan kekuatan langit dan bumi. Lebih tepatnya, hanya ada sepertiga kekuatan langit dan bumi, dan lebih banyak lagi adalah kekuatan bintang-bintang. Dalam pengertianmu, kekuatan bintang mirip dengan kekuatan langit dan bumi, tetapi secara spesifik, ada perbedaan di antara keduanya. Kekuatan langit dan bumi adalah energi yang dimiliki oleh satu bagian langit dan bumi, sedangkan kekuatan bintang adalah energi yang diberikan oleh langit berbintang yang luas kepada satu bagian langit dan bumi. Apa perbedaan antara kekuatan langit dan bumi dan kekuatan bintang? Tanya penatua pertama dengan tergesa-gesa. Hampir semua orang menatap Zhang Han dengan penuh harap, termasuk Dong Chen.
Kekuatan bintang-bintang dan kekuatan langit dan bumi tampaknya merupakan sesuatu yang sangat tinggi. Kekuatan langit dan bumi memiliki momentum yang luar biasa, tetapi seseorang harus memiliki tingkat kultivasi tertentu untuk memobilisasi berbagai kekuatan langit dan bumi. Ini adalah bonus untuk serangan, membuatnya lebih kuat dan lebih ganas. Sedangkan untuk kekuatan bintang, ini adalah metode rahasia yang menggunakan energi murni. Jika serangan seperti itu dilancarkan, lawan harus mempertahankan diri dengan energi berkali-kali lipat. Ia juga memiliki kemampuan lain, tetapi aku tidak akan mengatakannya karena rumit. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Jawaban Zhang Han membuat orang-orang ini sedikit terdiam. Betapa anehnya ungkapan seperti, sekalipun aku beritahu, kamu tidak akan mengerti. Itu sungguh menghina. Para tetua yang hadir, seperti Dong Chen, tetua pertama, Wang Zanpeng, dan lainnya merasa sedikit malu. Ketika Zhang Han hampir sepenuhnya merasakan energi langit dan bumi, ia berkata sebelum yang lain bertanya, oleh karena itu, formasi ini disebut formasi bintang dan 5 elemen. Atribut kelima elemen merupakan rangkaian energi atribut dan memiliki banyak jenis. Jika kelima elemen seimbang, berbagai kemampuan akan meningkat secara eksponensial, dan kekuatan, pertahanan, dan hal-hal lainnya dapat dimiliki. Kelima elemen termasuk dalam atribut yang sangat tinggi, dan kesulitannya terletak pada menjaga keseimbangannya, jadi saya tidak menyarankan Anda mempelajari formasi besar yang terbuat dari kelima elemen. Lalu kapan kita bisa mulai belajar? Tetua pertama memiliki keinginan untuk mencoba dan menatap Zhang Han dengan penuh harap. Setidaknya kau harus memahami sepenuhnya gambar formasi 10.000. Setelah kau memahami hal-hal dasar ini, kau bisa menyentuh hal-hal yang lebih mendalam. Gambar formasi 10.000. Wajah Wang Zanpeng dan rekan-rekannya hampir berubah gelap. Sayangnya, aku rasa aku tidak punya harapan dalam hidup ini. Wang Zanhong mendesah. Kamu punya kesempatan. Zhang Han tersenyum. Kemudian, matanya berbinar cerah, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan pertama. Melarang. Tiba-tiba, sebuah tanda berkelebat di udara, dan kemudian banyak orang merasakan tekanan yang kuat. Apa ini? Tanya tetua pertama penasaran. Tidak ada wilayah udara. Zhang Han menatap langit dan berkata, aku tidak ingin ada yang terbang di Gunung Bulan Baru. Saat Zhang Han berbicara, berbagai macam energi bergerak maju membentuk aksara, larangan, raksasa, dan seluruh ruang tampak bergetar. Kemudian, aksara itu menghilang, tetapi badai energi baru saja dimulai, dan formasinya baru saja terbentuk. Saya tidak ingin siapapun memasuki tanah ini secara tidak sengaja. Suatu formasi ilusi besar terbentuk di pinggiran. Aku ingin musuh yang datang menumpahkan darah di sini. Formasi pembunuhan yang membuat kulit kepala orang mati rasa muncul dan kemudian menghilang. Saya ingin pertahanan di sini tidak ditembus oleh mereka yang belum mencapai tahap eliksir. Energi terakhir menyatu menjadi formasi pertahanan. Melihatnya, tetua pertama gemetar dan merasa formasi itu begitu kuat hingga tampaknya lebih kuat daripada formasi naga ganda milik Sekte Ksatria Surgawi. No Airspace adalah kombinasi formasi sihir dan formasi langit bumi. Formasi yang dikendalikan oleh Zhang Han dan diperkuat oleh 20 jenis artefak sihir itu mungkin bahkan mampu mencegah mereka yang berada di tahap puncak langit untuk terbang ke sini. Formasi ilusi, formasi pembunuhan, dan formasi pertahanan telah meningkatkan pertahanan menyeluruh Gunung Nyumun. Setelah semua ini selesai, pekerjaannya pun selesai. Matanya menunjukkan sedikit kelelahan. Semua ini tampak sederhana, tetapi ternyata cukup sulit untuk dilakukan, dan inilah yang terbaik yang bisa dilakukan Zhang Han saat ini. Dia memandang ke lantai 3 istana, tempat orang-orang yang dicintainya berada. Ini adalah Sanadu Mengmeng, rumahku dan Ziyan. Zhang Han bergumam dalam hatinya. Ketika ia bersama Ziyan dan Mengmeng, ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan, ia termotivasi, dan apa yang ia lakukan bermakna dan layak dilakukan. Kata-kata, suami, dan ayah, mengubah Zhang Han secara dramatis. Sejujurnya, jika bukan karena Ziyan dan Mengmeng, Zhang Han yang telah kembali dari kultivasi, akan menjungkir balikkan dunia. Namun kini, ia hanya ingin menjadi pengawal dan praktisi generasi ketiga dari keluarga bela diri dan menjalani kehidupan yang tenang. Tetapi agak sulit menjadi seorang praktisi generasi ketiga dari keluarga seni bela diri. Kekuatan sekolah angin salju berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan Sekte Ksatria Surgawi. Kembali. Zhang Han hendak kembali berlatih kulit iblis surgawi. Dengan Gunung Bulan Baru di bawah kendaliku, keselamatan kita terjamin, tetapi Mengmeng akan segera mulai sekolah. Bolehkah aku membiarkannya tinggal di Gunung Bulan Baru sepanjang waktu? Ini tidak realistis, tetapi membiarkannya pergi ke sekolah itu berbahaya. Zhang Han berniat membuat harta roh tingkat kelima terbaik untuk istri dan putrinya, tetapi ini bukanlah pilihan yang sepenuhnya aman. Satu-satunya cara adalah menguasai kulit iblis surgawi dan memperoleh kekuatan supernatural. Zhang Han yakin bahwa Atanasia di Menggong memiliki 8 kekuatan supranatural, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ia berpikir untuk kembali berlatih,
tetapi ia bertemu dengan tetua pertama, Wang Zanpeng, dan rekan-rekan mereka yang ingin bertanya tentang pengetahuan formasi. Zhang Han tersenyum kecut dan berkata lebih dulu, formasi bintang dan 5 elemen mengembangkan hubungan saling mendukung dan menahan antara 5 elemen, yang kemudian menjadi formasi misterius yang menarik banyak perhatian. Namun, yang terpenting adalah harta karun Thunder yang sebagian besar terdiri dari pohon Thunder Yang. Thunder yang merupakan bagian dari 5 elemen dan merupakan pasangan yang sempurna untuk formasi bintang dan 5 elemen. Ketika aku menemukan 2 harta karun Thunder yang lainnya dan menjadi tanah Thunder Yang, formasi di sini akan sangat kuat dan menyatu dengan alam yang tak terduga, dan tempat ini tidak hanya akan dilindungi oleh beberapa formasi sederhana. Sudah aku bilang pemahaman kalian tentang 5 elemen itu buruk. Sebaiknya kalian tidak menyentuh formasi pada tingkat formasi langit bumi terlalu dini, dan lebih baik kalian mempelajari gambar 100 formasi. Setelah kalian menguasainya, aku akan menyiapkan gambar 1000 formasi untuk kalian. Ayah, Ibu, jika kalian tidak punya apa-apa untuk diceritakan, aku akan kembali. Pergi. Rong Jiali menyenggol Zhang Guangyu yang ingin bertanya dan mengucapkan selamat tinggal dengan lembut pada Zhang Han. Oke. Zhang Han tersenyum dan bergerak, berubah menjadi pita dan terbang kembali ke lantai 3. Orang-orang ini ditinggalkan untuk saling melihat satu sama lain. Kali ini aku memperluas wawasanku. Tuan muda begitu kuat, dan aku mengaguminya. Sayangnya, aku merasa sangat tertekan. Aku akan kembali berlatih. Ketiga kepala puncak itu menggelengkan kepala berulang-ulang, lalu mengerahkan segenap kekuatan spiritualnya, berharap dapat terbang kembali ke villa mereka. Tetapi, ketiganya tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya melompat setinggi 2 meter, dan kemudian, mereka tidak dapat melompat lebih tinggi lagi. Tidak bisa terbang tinggi. Mereka teringat larangan, dilarang wilayah udara, yang baru saja diberlakukan. Mengapa Tuan Muda bisa terbang? Mereka bertiga sedikit bingung. Omong kosong. Formasi itu dibuat olehnya, bagaimana mungkin dia tidak terbang? Tetua pertama menatap mereka dengan ekspresi seperti orang bodoh. Pergi-pergi. Ketiga kepala puncak menyadarinya, tetapi mereka sedikit malu. Setelah memberi salam, mereka berlari cepat menuju villa tempat mereka tinggal. Yang lain melihatnya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hanya butuh beberapa jam untuk menyiapkan formasi langit bumi, tetapi itu di luar imajinasiku. Aku yakin. Biarkan aku pergi dan melihat gambar formasi 100, yang seharusnya tidak sulit bagiku. Biarkan aku melihatnya, kembali beristirahat, dan bersiap untuk melihat penampakan gambar formasi 1000, kata tetua pertama. Wang Zanpeng dan rekan-rekannya menawarkan diri untuk memimpin jalan. Ayo pergi. Bubar, kata Dong Chen, lalu berbalik menatap vilanya di samping, tak bergerak. Baru setelah 3 detik ia menunjukkan sedikit ekspresi malu. Sial, aku tidak bisa terbang. Dia hanya bisa batuk dan segera pergi. Yang lainnya, yang juga mendapat pengalaman itu, berbalik dan berjalan pergi. Hanya tetua pertama yang pergi ke hutan lebat di gunung belakang bersama mereka. Sebelum mereka mendekat, mereka mendengar dengkuran Dahei. Makhluk kecil ini sedang tidur nyenyak. Tetua pertama tersenyum dan berkata, "Kudengar gambar 100 formasi sudah disiapkan selama beberapa bulan, apa kau belum menguasainya?" Mendengar pertanyaan ini, Wang Zanpeng, Wang Zanhong, Wang Ming, dan 4 orang lainnya merasa sedikit malu. Memalukan untuk mengatakan ini. Wang Zanpeng mendesah pelan. Aku baru menemukan lebih dari 30 formasi. 28 dariku. 10 dariku. Wang Ming juga mengangkat tangannya. Mereka tahu lebih dari 100 formasi, tetapi formasi dalam gambar 100 formasi termasuk dalam formasi dasar. Secara relatif, formasi yang mereka ketahui ini setara dengan satu formasi dalam gambar 100 formasi. Mendengar ini, tetua pertama menggelengkan kepalanya sedikit. Dasar-dasar citra 100 formasi sangat sederhana, tetapi kau masih belum menguasainya. Sepertinya fondasi formasimu agak lemah. Aku akan tinggal di sini, jadi jika kau punya pertanyaan, kau bisa bertanya kapan saja. Baiklah, terima kasih, tetua pertama, jawab Wang Zanpeng dan rekan-rekannya dengan penuh semangat. Namun mereka punya pertanyaan. Berapa banyak formasi dalam gambar 100 formasi yang telah diketahui oleh penatua pertama? Beberapa menit kemudian, sekelompok orang tiba di posisi mereka. Tetua pertama melihat sekeliling, tetapi raut wajahnya perlahan berubah serius, lalu ia berdiri di tepi. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun sepanjang malam. Bab 784 Ziyan menangis. Ketika sinar matahari pertama menyinari seluruh bumi, Wang Zanpeng tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan berbisik, "Sudah berapa banyak formasi yang kau kuasai, tetua pertama?" "Kau sudah menguasai gambar 100 formasi, kan?" Tak lama setelahnya, Wang Zanhong menyanjung, "Seharusnya begitu. Dia bisa mempelajari gambar 100 formasi selama beberapa jam, jadi dia sungguh luar biasa. Saya rasa tetua pertama bisa mulai mempelajari gambar 1000 formasi hari ini."
Ketika kemampuan formasi seseorang berada di level tetua pertama, kita perlu mengaguminya. Wang Ming mendesah pelan, penuh emosi. Mereka baru saja bersama penatua pertama untuk waktu yang singkat, tetapi mereka telah belajar banyak pengetahuan dari apa yang dikatakannya. Memang, ia tahu banyak. Yang lebih penting, mereka dapat memahami apa yang dibicarakan tetua pertama karena hal itu tidak terlalu sulit dipahami seperti yang dikatakan Zhang Han, meskipun keterampilan formasinya tidak sehebat Zhang Han. Selain itu, gambar 100 formasi merupakan gambar formasi pada level terendah di mata Zhang Han, jadi mereka mengira tetua pertama pasti bisa menemukan jawabannya. Ketika tetua pertama mendengar Wang Zanpeng dan rekan-rekannya mengajukan pertanyaan, ekspresinya tiba-tiba membeku, menunjukkan bahwa ia seolah kembali ke dunia nyata, dan matanya menjadi jernih, tetapi kemudian ia teringat pertanyaan mereka. Awalnya, tatapan matanya linglung, lalu sedikit mengeras, tetapi akhirnya kehilangan fokus. Sudah berapa banyak yang kau ketahui? Tetua pertama tiba-tiba menatap Wang Zanpeng. Memalukan untuk mengatakannya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, saya hanya menemukan 37. Berapa banyak? Suara tetua pertama terdengar agak aneh. 37, ada apa dengan itu? Apa ini? Terlalu sedikit, tanya Wang Zanpeng dengan sedikit ragu. Bagaimana denganmu? Tetua pertama menoleh ke Wang Zanhong. Saya hanya menemukan 28. Kelopak mata tetua pertama bergetar. Pada saat ini, orang-orang ini merasa ada sesuatu yang salah. Wang Ming memikirkannya dan bertanya, berapa banyak yang sudah kau hitung, tetua pertama? Ini, terutama ditentukan oleh daya pemahaman seseorang. Tatapan matanya yang dalam menunjukkan bahwa ia ingin menghindari pertanyaan ini, tetapi tak sedetik kemudian, ia berkata dengan tegas, tidak banyak, lebih dari setengahnya. Sudah larut, tidurlah. Penatua pertama baru saja mengatakan ini. Sebelum mereka sempat bertanya, dia sudah berbalik dan pergi. Lebih dari setengah. Mulut Wang Zanpeng bergetar beberapa kali, dan akhirnya dia berkata, penatua pertama sungguh menakjubkan karena dia bahkan bisa mengetahui lebih dari setengahnya dengan percobaan pertamanya. Selagi mereka berbincang, mereka melihat ke arah punggung tetua pertama, melihat bahwa dia tampak berhenti sejenak ketika Wang Zanpeng mengatakan hal ini dan kemudian berjalan lebih cepat. Kalau dia orang lain, mungkin dia akan memberi kesan bahwa dia sedang melarikan diri, tetapi karena dia adalah tetua pertama, langkahnya tampak mantap. Kenyataannya memang begitu, tetapi ketika ia kembali ke villa dengan wajah tenang, ketenangannya lenyap begitu ia memasuki kamarnya. Ia bersandar di pintu dan menghela napas panjang. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak mengerti lebih dari setengahnya? Saya hanya tahu 36, sungguh memalukan. Apakah kemampuan formasiku benar-benar serendah itu? Mengapa aku tidak lebih baik dari Wang Zanpeng? Untuk sesaat, tetua pertama merasa bahwa dia tidak mempunyai masa depan. Dia berdiri di depan pintu, seperti seorang gadis kecil yang menderita karena hubungan yang hancur. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan menyakitkan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa setiap pembelajar hanya dapat memahami beberapa formasi pada percobaan pertamanya, sama seperti dirinya. Pada hari kedua, semua formasi yang dipahaminya mungkin lebih dari 60, dan pada hari ketiga, jumlahnya mungkin 80 atau 90. Karena ia memiliki fondasi yang kuat, Zhang Han memperkirakan bahwa ia dapat sepenuhnya memahami gambar 100 formasi dalam waktu sekitar 10 hari. Tetapi tetua pertama tidak mengetahuinya sekarang. Saat itu baru pukul 6, dan Zhang Han, bersimbah keringat, berdiri dari kamar tidur sebelahnya dan berjalan menuju kamar mandi. Siapa? Masih jauh perjalanan untuk mendapatkan tubuh mayat hidup. Rasa sakit mengolah kulit iblis surgawi mungkin yang terparah dalam sejarah. Sungguh siksaan. Saya akan mencoba menyelesaikan latihan kaki saya malam ini. Zhang Han sedang mandi cepat sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang membuat Zhang Han merasa tak tertahankan sungguh bukan hal biasa. Kesuksesan bukanlah kebetulan. Jika ingin lebih kuat dari orang lain, kita harus menanggung lebih banyak rasa sakit dan bekerja lebih keras. Tentu saja, keberuntungan itu penting. Tentu saja, hal-hal luar biasa seperti Ten Inches dan Tian, Soul Sense, dan Sound of Thunder tidak bisa didapatkan hanya dengan kerja keras. Setelah mandi, Zhang Han berjalan kembali ke kamar tidur dengan perlahan dan diam-diam, tetapi ketika dia membuka pintu, dia mendapati Ziyan sudah bangun. Ia tampak depresi. Matanya merah, dan sorot matanya yang dalam menunjukkan rasa iba. Melihat Zhang Han masuk, ia mengerucutkan bibirnya, siap menangis. Oh, ada apa, sayang? Zhang Han terkejut. Ia segera menghampiri, membungkuk, memeluknya, menempelkan kepala gadis itu ke lehernya, dan mengelusnya dengan lembut. Jangan menangis, apa yang terjadi, ceritakan pada suamimu. Begitu Ziyan membuka mulutnya, air matanya dengan cepat jatuh dan membasahi leher Zhang Han hanya dalam beberapa detik. Jangan menangis, jadilah gadis yang baik. Jika kamu merasa sedih, katakan saja pada suamimu.
Apakah kamu sedih karena aku tidak tidur di tempat tidur tadi malam? Kalau begitu aku akan menemanimu setiap malam di masa depan, oke? Aku. Zhang Han membujuknya dengan lembut, tetapi dia tidak kunjung membaik. Konon, perempuan terbuat dari air, dan itu memang benar. Ziyan menangis lebih dari 3 menit sebelum berkata dengan nada sedih, aku mendengarnya. Ada yang menjelek-jelekkanmu. Zhang Han mengerutkan kening. Biasanya, tidak ada yang akan bergosip tentangnya. Sebagai menantu perempuan, dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan orang tuanya sangat puas. Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi ayah dan ibu mertuanya untuk mengatakan apapun tentangnya karena dia putri mereka. Lagi pula, sebagai nyonya Gunung Bulan Baru, dia baik kepada orang lain, jadi siapa yang akan bilang dia tidak baik? Kalau ada orang seperti itu, Zhang Han berani sekali menghajarnya sampai mati. Namun bukan itu yang dipikirkannya. Tersedak isak tangis, Ziyan berkata dengan sedih, aku mendengar suaramu, sayang. Apa sakit sekali? Jangan terlalu menderita, ya. Berhentilah berlatih. Ah, ekspresi Zhang Han menegang. Ini, ternyata dia mendengar suaraku saat aku sedang berlatih. Tangisan kesakitan. Aku tidak menangis kesakitan selama proses itu, tapi seharusnya aku menangis kesakitan secara naluriah tapi tidak sadar ketika aku berusaha cepat hampir di akhir latihan. Tapi kebetulan Ziyan mendengarnya. Seharusnya begitu, waktu dia ke kamar mandi tadi malam, dia mendapati aku tidak ada di kamar. Karena baru saat itu pikirannya agak kabur, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Melihat ekspresi sedihnya, Zhang Han tahu bahwa dia merasa kasihan padanya. Namun dia merasa tidak berdaya. Kekuatan adalah faktor fundamental dalam menembak masalah. Jika ia ingin keluarganya hidup tanpa beban, menjadi kuat adalah suatu keharusan. Baiklah, baiklah, jangan menangis. Zhang Han tersentuh. Sambil menepuk lengan Ziyan dengan lembut, ia berkata dengan lembut, aku hanya berlatih keterampilan yang sulit, dan aku baru mengalaminya hari ini ketika latihan hampir selesai. Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Saat itu, aku bisa memelukmu hingga tertidur lagi, dan masalah sekolah angin salju pasti sudah teratasi, kan? Baru beberapa hari ini. Setelah dibujuk beberapa menit lagi, suasana hati Ziyan membaik. Ia memeluk Zhang Han dan tidak melepaskannya. Ketika Zhang Han pergi tidur, mereka berdua berbisik di telinga mereka. Untungnya, Zhang Han bukanlah orang yang tidak berperasaan, dan dia membuat Ziyan tertawa hanya dalam waktu lebih dari 10 menit. Pada akhirnya, Zhang Han memberikan penjelasan, menceritakan rasa sakit yang dirasakannya saat berlatih, namun rasa sakit dalam kata-katanya jauh lebih sedikit dibanding rasa sakit yang sebenarnya, jadi dia merasa sedikit lega. Dia ingin tidur siang, tetapi membangun hanya beberapa menit setelah dia membujuk Ziyan. Dia duduk dan cemberut sambil berkata, ayah, ibu. Aku punya mimpi. Haha. Melihat ekspresi gadis manisnya, Zhang Han menggaruk ujung hidungnya dengan tangan kirinya dan akhirnya memeluknya. Ia bertanya sambil tersenyum, mimpimu tentang apa? Saya bermimpi kita naik biang lala yang sangat tinggi itu, dan ada hei-hei besar, hei-hei kecil, dan si kecil-kecil di sana. Oh, begitulah. Mengira ini lucu, Zhang Han berkata, kalau begitu, kita ke Ocean Park hari ini, yuk. Ajak Big Hei-hei, Little Hei-hei, dan ini Todd. Meng-meng sedikit tertegun. Mimpi indahku akan menjadi kenyataan. Oke. Meng-meng menari kegirangan di pelukan Zhang Han dan berkata, ayah baik sekali, ayah sangat baik, muah, muah, muah. Puff. Ziyan tak kuasa menahan tawa 2 kali saat melihat ini, tapi kemudian ia memasang wajah datar. Kau hanya ingin mencium ayahmu, tapi jangan mencium ibumu. Ibu, cium. Meng-meng menggerakkan bibir kecilnya yang merah muda ke arah Ziyan dan mencium pipinya beberapa kali. Jadi, jadwal hari ini dibuat. Saat sedang memasak sarapan, Zhang Han menelepon Zhao Feng, dan Zhao Feng kemudian menelepon Luo Chengwen. Alhasil, rombongan yang berjumlah 5 mobil tersebut sampai di puncak Paradise Ocean Park pada pukul 9 pagi. Dengan kehadiran Powerful Hei Trio, inilah taman hiburan keluarga mereka, dan mereka bisa bermain sesuka hati. Karena tidak perlu antre, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Sekitar pukul 3 sore, mereka kembali ke Gunung Nyeumun. Saat ini, tetua pertama sudah berada di gunung belakang, berdiri di depan gambar 100 formasi. Ia telah mempelajarinya dan mengalami kemajuan pesat, lalu ia kembali sedikit percaya diri. Bab 785 Semester Baru. Dihadapkan dengan tatapan Wang Zanpeng dan yang lainnya, tetua pertama menghela napas panjang dan berkata perlahan dengan wajah tenang, gambar 100 formasi memang pantas dengan reputasinya. Aku sudah mempelajarinya selama 2 hari, tetapi hanya mempelajari 81 formasi. Sisanya, 19 formasi, sudah cukup untuk kupelajari untuk sementara waktu. Sungguh luar biasa. Kamu mendapatkan lebih dari 80 formasi hanya setelah membacanya 2 kali.
Kurasa kamu akan segera selesai mempelajari gambar 100 formasi. Wang Zanpeng dan yang lainnya berulang kali menggelengkan kepala karena heran. Keahlianmu dalam menyusun array sungguh luar biasa. Kami hanya bisa mengagumimu. Kamu telah mempelajari lebih dari 80 formasi. Setelah menyelesaikan sisanya, kamu bisa melanjutkan mempelajari citra 1000 formasi. Petik 2. Menghadapi pujian semua orang, tetua pertama tetap tenang. Awalnya, ia diam-diam merasa sedikit bangga, tetapi kemudian ia mendesah penuh emosi. Bukan apa-apa. Aku jauh lebih rendah daripada tuan muda, karena kemampuan formasinya tak tertandingi. Dia pasti sudah sepenuhnya memahami gambar 10.000 formasi, tapi aku bahkan belum selesai mempelajari gambar 100 formasi. Aduh, aku tak bisa membandingkan diriku dengan orang jenius seperti itu. Awalnya, kupikir kemampuan formasiku sudah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan di seluruh dunia kecil, hanya ada sedikit orang yang bisa melampauiku dalam hal kemampuan formasi. Tapi sekarang, ketika aku bertemu tuan muda, aku benar-benar merasa malu karena terlalu sombong. Hahaha. Wang Zanpeng tertawa dan berkata, tidak ada yang bisa menandingi Han. Membandingkannya selalu membuat orang malu karena inferioritas mereka, bukan? Begitu dia mengatakan itu, tetua pertama memikirkannya dengan serius dan mengangguk setuju. Kau benar. Kecuali dia, aku punya cukup kepercayaan diri untuk mengalahkan yang lain. Sudahlah, kita berhenti bicara dan lanjutkan mempelajari gambar 100 formasi. Usahakan untuk mempelajarinya secara menyeluruh sesegera mungkin. Tetua pertama maju 2 langkah dan berdiri di depan gambar 100 formasi. Sebelum bermeditasi dalam pengasingan, ia berkata kepada Wang Zanpeng, kamu juga harus mempelajarinya dengan saksama. Kekuatan gambar 100 formasi berada di luar imajinasimu. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang formasi tersebut. Meskipun aku telah memahami 81 formasi, kurasa pemahamanku tentangnya masih dangkal. Kau benar, tetua pertama. Petik 2. Mereka memulai putaran kedua penanaman. Zhang Guangyu dan Rong Jiali juga mulai berlatih. Ketika keluarga Zhang Han yang beranggotakan 3 orang kembali, mereka menyelesaikan latihan mereka dan pergi ke gunung belakang bersama. Mereka duduk di paviliun, memandangi Meng Meng, Ziyan, dan Zhou Fei yang sedang bermain di area hewan peliharaan, merasa sangat rileks. Di paviliun tempat mereka duduk, ada orang tua kedua belah pihak, Ziqiang, Su Xinyu, beberapa orang seperti Zilong yang menemani mereka, dan Rong Jiaxin. Banyak sekali orang yang hadir. Zhang Guangyu menyesap jus apel dan bertanya, sayang, apakah kamu sudah mengatur semuanya di perusahaan? Semuanya sudah diatur dan mulai beroperasi. Upacara pembukaan akan diadakan lebih dari setengah bulan lagi. Awalnya, saya tidak ingin membuatnya megah. Tapi tak disangka, tim resmi yang antusias di sini sudah menghubungi media. Jadi, saya rasa konferensi pers yang layak akan diadakan saat itu, jawab Ziqiang sambil tersenyum. Lebih dari setengah bulan, rasanya akan cukup lama. Ya, putriku akan menikah, dan semua hal lainnya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong soal pernikahan, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan, kata Zhang Guangyu sambil tersenyum, aku tidak tahu apa adat pernikahanmu. Tanggal pernikahan mereka sudah ditentukan. Apakah kita akan menggelar pernikahan yang megah? Haruskah mengikuti prosesi pernikahan di Xiangjiang, Singapura, atau Sanjing? Yah, aku ingin ini jadi momen yang luar biasa. Meskipun kamu dan Yan sudah punya anak, putriku. Entah bagaimana, Ziqiang tak bisa menyelesaikan kata-katanya. Sambil memegang dahinya dengan tangan kanan, ia melanjutkan, yah, sebagai seorang ayah, aku tak bisa membiarkan putriku yang sudah dewasa di rumah. Han, kurasa kau tahu maksudku. Nada suaranya agak sedih, karena putrinya akan menikah dengan keluarga orang lain. Lagi pula, itu berbeda dengan mendapatkan menantu perempuan sebagai anggota keluarga baru. Itulah sebabnya Zhang Guangyu selalu tersenyum. Semakin bahagia dia, semakin tertekan perasaan Ziqiang. Melihat ini, Zhang Han mengangguk pelan dan berkata dengan tulus, ayah mertua dan ibu mertua, percayalah padaku. Selama sisa hidupnya, aku akan menjaganya dengan baik, istriku. Aku tahu. Ziqiang mendesah. Lupakan saja. Kita tidak perlu membahas hal-hal ini. Han, kamu sangat baik, jadi kita bisa tenang. Soal proses pernikahan, pilihlah yang kamu sukai. Oke, aku akan memberinya pernikahan yang megah. Zhang Han mengangguk. Prosesnya. Zhang Guangyu ragu sejenak dan berkata, kita bisa menyederhanakannya sedikit. Kita para seniman bela diri tidak punya banyak aturan untuk pernikahan. Bagaimana kalau begini? Sesuai aturan utara, kita akan mengirim parade mobil untuk menjemput Ziyan dan kemudian bersenang-senang. Setelah itu, kita akan kembali ke hotel bersamanya. Mengenai detail perjamuan dan upacara pernikahan, mari kita bicarakan dengan tuan rumah. Mungkin kita bisa mengatur beberapa proyek yang bagus. Oke. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tanggal 9 September.
Zhang Han menatap Ziyan dan Meng Meng dan bergumam dalam hatinya. Sebelum itu, aku harus menguasai dermabrasi surgawi. Ia memutuskan untuk segera bertindak. Pukul 9 malam, Zhang Han naik ke tempat tidur untuk membujuk Meng Meng agar tidur. Karena gadis kecil itu sudah berusia 5 tahun, ia sudah bisa tidur sendiri. Namun, ia selalu suka mendengarkan cerita Zhang Han sebelum tidur. Dia menceritakan kisah petualangan Raja Kurcaci. Setelah Ziyan dan putrinya tertidur, Zhang Han diam-diam meninggalkan kamar, pergi ke kamar tidur sebelah, dan duduk bersila di lantai. Saya akan menyelesaikan latihan kaki saya hari ini. Sumber daya kultivasi ini hampir menguras perbendaharaan Sekte Ksatria Surgawi, tetapi mereka dapat membantu saya mencapai dermabrasi surgawi, mendapatkan kekuatan supernatural, dan maju ke tahap tengah kedewasaan. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang saya cintai. Zhang Han berpikir sejenak, lalu mulai berkultivasi. Kakinya mulai memancarkan gelombang energi. Meski ia merasakan sakit yang tajam seolah-olah ia sedang mengikis tulangnya, Zhang Han menganggapnya sebagai proses yang relatif mudah. Waktu berlalu dengan lambat. Saat fajar, Zhang Han kembali ke kamar tidur utama dalam keadaan kelelahan. Kali ini, dia juga belajar untuk menjadi pintar. Dia telah menyiapkan formasi sihir kecil di luar ruangan terlebih dahulu untuk mengisolasi suaranya karena dia tidak ingin melihat Ziyan menangis. Latihan kaki sudah selesai, dan rasa terbakarnya tak kunjung hilang. Baru setelah saya mencapai dermabrasi surgawi, rasa sakitnya akan hilang. Zhang Han merenung selama 2 menit dan melambaikan tangan kanannya. Banyak benda suci muncul dan berubah menjadi energi murni, yang terus-menerus diserapnya. Tulang keringnya, lututnya, pahanya, bahkan bagian bawah tubuhnya tertutup seluruhnya, yang berarti dia telah berhasil melatih kakinya. Ia melanjutkan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sejujurnya, kecepatan menyelesaikan kultivasi satu bagian tubuhnya setiap 2 hari sangatlah cepat. Ketegangan yang dirasakan Zhang Han mendorongnya untuk berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa. Lagi pula, kecuali sekolah angin salju, 7 sekte lainnya bertindak gegabah dan putus asa. Jika mereka tidak dapat merebut Sekte Ksatria Surgawi, mereka pasti juga mencoba merebut Gunung Bulan Baru, tempat yang mudah dicapai. Langkah selanjutnya adalah menghaluskan batang tubuh saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan dermabrasi surgawi sebelum pernikahan. Zhang Han telah mengambil keputusan. Ia harus mendapatkan kemampuan untuk menjamin keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Setelah hari berikutnya dan hari ketiga, Zhang Han akhirnya menyelesaikan pengolahan batang pohonnya. Kemudian, ia menyelesaikan latihan lengan dan lehernya. Hari ke-6 adalah hari pertama Meng Meng bersekolah. Meng Meng kini sudah menjadi siswa kelas menengah di taman kanak-kanaknya, jadi ia tidak merasa terlalu tertekan ketika harus kembali ke sekolah. Zhang Han menyetir mobilnya, mengantar Ziyan dan Meng Meng ke taman kanak-kanak Sein. Di semester baru, suasana taman kanak-kanak tampak berbeda. Guru Lu mengobrol sebentar dengan mereka, dan seperti biasa, beliau memuji Meng Meng yang sangat manis dan pintar. Mendengar pujiannya, Zhang Han merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Lihat, betapa hebatnya bayi perempuan kita. Bab 786 daftar ilahi akan segera dibuka. Melihat Zhang Han hendak pergi, Meng Meng berlari keluar dari kerumunan, berlari ke pelukan Zhang Han, mencium pipinya, lalu cemberut. Ayah, jemput aku lebih awal. Baiklah, aku akan datang lebih awal setelah sekolah selesai. Zhang Han tersenyum lembut dan berkata kepada Meng Meng, jangan lepaskan kalung kecil di lehermu, ya. Baik saat makan maupun bermain game, kau harus memakainya terus-menerus. Sekarang dengan begitu banyak musuh, bagaimana Zhang Han bisa yakin Meng Meng akan pergi ke sekolah? Dalam beberapa hari terakhir, ia telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan berbagai harta roh pertahanan, dan yang terpenting adalah pintu ruang angkasa. Hanya ketika ia bisa tiba kapan saja, ia bisa merasa lega. Meng Meng memiliki total 15 jenis harta roh tingkat atas dan tingkat kelima. Ia percaya bahwa bahkan jika musuh berada di tahap puncak surga, mereka akan membutuhkan waktu 2 menit untuk menembus semua pertahanan. Apakah perlu baginya untuk tiba di sana dalam 2 menit? Dia mungkin akan melewati pintu luar angkasa dalam beberapa detik. Bahkan ada 10 harta roh lebih banyak di tubuh Meng Meng daripada milik Ziyan. Apa maksudnya? Dia bersenjata lengkap. Bukannya Zhang Han tidak peduli dengan Ziyan, tetapi karena Ziyan sedang tidak punya banyak jadwal akhir-akhir ini, dan mereka akan segera melangsungkan upacara pernikahan. Pengantin wanita cantik itu sedikit gugup sekaligus bersemangat. Terlebih lagi, setiap kali Ziyan keluar, selalu ada seniman bela diri yang menemaninya. Sekarang Leng Yue juga memiliki kekuatan Grandmaster tahap akhir. Ibunya berada di alam dewa, tetapi kekuatannya tidak sekuat itu. Ziyan membutuhkan prajurit wanita yang lebih kuat. Zhang Han berpikir sejenak dan merasa belum ada kandidat yang cocok untuk saat ini. Leng Yue memang memiliki kualifikasi yang bagus, tetapi ia telah memakan banyak harta roh.
Jika ia terus memakan harta roh dalam jumlah besar, kultivasinya akan terpengaruh. Sedangkan yang lainnya, belum ada kandidat yang cocok untuk saat ini. Lupakan saja. Ini bukan soal terburu-buru. Lagi pula, aku tidak bisa terus menyerap harta roh setelah aku menguasai dermabrasi surgawi. Aku akan punya waktu luang. Saat itu, aku bisa menemani Ziyan apapun yang ingin dia lakukan. Sampai jumpa nanti sore. Melihat Meng Meng yang manis, Zhang Han menyentuh kepala kecilnya sambil tersenyum, lalu gadis kecil itu berlari ke arah teman sekelasnya. Selama itu, ia juga menoleh ke belakang dan melambaikan tangan kecilnya beberapa kali kepada Zhang Han. Melihat hal itu, banyak orang di sekitarnya memandangnya. Seorang wanita parubaya berusia 50-an di samping Zhang Han melengkungkan bibirnya. Gadis kecil ini manis sekali. Lihat cucuku. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Dia benar-benar mirip ayahnya. Zhang Han terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah dia putrimu? Dia terlihat sangat cantik. Ya, dia putriku. Dia sangat baik, dan cucuku juga sangat tampan. Anak muda, kalau ada kesempatan, aku akan memperkenalkanmu dan anakku. Dia sekarang punya perusahaan besar. Katanya taman kanak-kanak di sini penuh dengan orang kaya, dan kalian mungkin punya topik yang sama. Melihat wanita parubaya itu datang ke sisi Zhang Han dan mengatakan sesuatu, Zhang Han menanggapi dengan santai. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ambisi wanita itu begitu besar. Putri kecilmu sungguh baik. Baiklah, aku akan mengajak putraku makan malam denganmu malam ini. Ini sudah tradisi di pihak kita. Ini pernikahan bayi. Zhang Han tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Ia menoleh ke arah wanita parubaya itu, dan kelopak matanya bergetar. Akhirnya, ia berkata, kalau kau punya ide itu, biarkan putramu datang kepadaku. Aku akan bicara baik-baik dan serius dengannya. Wah, anak muda, kau hebat sekali. Aku harus pergi. Akan kukatakan padanya sekarang. Ngomong-ngomong, siapa nama putrimu? Oke, wanita parubaya itu tampak bangga. Ia menatap Zhang Han, lalu bergegas pergi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Nak, aku sudah menghubungimu untuk bertemu. Putrinya sangat cantik. Nama gadis kecil itu Meng Meng. Zhang Han samar-samar mendengar suara, ding-dong, dari seberang telepon, diikuti oleh suara gemuruh. Zhang Han tersenyum tipis. Mau memanfaatkan Meng Meng. Kalau berani, ngobrol sama aku. Hahaha. Pada saat ini, tawa terdengar dari belakang Zhang Han. Lu Xionglah yang datang. Ia melihat ke belakang wanita parubaya yang sedang terburu-buru, lalu berkata sambil tersenyum, tetap saja menarik. Saya seorang pembersih di sini, dan orang lain menganggap saya orang biasa. Bahkan, terkadang saya merasa cukup menarik. Banyak seniman bela diri yang akan memisahkan diri dari masyarakat. Terkadang, saya tidak mengerti arti hidup. Makna hidup. Ini pertanyaan yang mendalam. Tergantung pada pengejaranmu. Jika kau mengejar kekuatan, tak ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Jika kau mengejar cinta, itu hanya bertahan beberapa dekade. Hidup yang baik juga merupakan kebahagiaan. Mengejar kekuatan, memulai dari nol, melangkah ke puncak juga merupakan kebahagiaan. Mungkin hidup adalah proses mengejar kebahagiaan. Kau tak boleh serakah, dan kau harus merasa cukup dengannya. Aku sangat bahagia sekarang, jawab Zhang Han dengan sedikit emosi. Kamu anak muda yang usianya belum genap 30 tahun. Kamu emosional banget sama hidupmu sama pria yang usianya hampir 60 tahun. Aku setuju banget sama kamu. Kamu juga luar biasa. Kadang aku ragu kamu masih 20-an atau belum. Mungkin Lu Xiong merasa telah mengajukan pertanyaan pribadi, jadi ia melambaikan tangannya dan melanjutkan, lupakan saja. Baru-baru ini, ku dengar sekte Ksatria Surgawi meraih kemenangan besar. Tuan Muda Zhang Guangyu memimpin seorang pria kuat misterius untuk menyapu bersih 8 sekte dan membunuh seorang pria dari alam surga dan banyak pria kuat dari alam bumi. Meskipun aku merasa luar biasa, aku merasa ini ada hubungannya denganmu, karena saat itu, kau juga pergi ke sekte Ksatria Surgawi. Perang sekte Ksatria Surgawi telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi belum pernah ada rekor yang begitu menantang surga sampai kau pergi. Sungguh menakjubkan. Tidak banyak orang bodoh di dunia seni bela diri. Lu Xiong menebak dan menemukan bahwa itu tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa Zhang Han yang melakukannya. Tak seorang pun menyangka seorang seniman bela diri yang baru saja menembus alam ilahi secara resmi bisa membunuh seniman bela diri di alam surga. Siapa yang berani mempercayainya? Mendengar kata-kata Lu Xiong, Zhang Han tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun. Lu Xiong tidak keberatan. Ia merendahkan suaranya dan berkata, seharusnya kau sudah menembus alam ilahi, kan? Kalau begitu, kamu harus pergi jalan-jalan. Apa maksudmu?
Bagus bagimu untuk keluar dan menantang beberapa master alam ilahi, baik dalam ketenaran maupun harta. Lu Xiong menunjukkan senyum misterius. Menurutnya, nama Zhang Hanyang sudah terkenal. Kini setelah ia menembus alam ilahi, mampukah ia mempertahankan legenda Grandmaster tak terkalahkan? Bukan hanya dia, semua orang di dunia seni bela diri menantikannya karena Zhang Hanyang belum pernah bertarung lagi setelah terobosannya. Faktanya, Zhang Han telah bertarung berkali-kali, tetapi dunia tidak mengetahuinya. Bahkan sekte-sekte di dunia kecil pun tidak mengenal Zhang Han. Hanya para pemimpin senior sekolah angin salju yang tahu bahwa Zhang Hanyang adalah bahaya tersembunyi karena dia punya cara untuk menembus pertahanan formasi langit bumi. Bagaimana dengan orang-orang dari sekolah angin salju? Mereka masih berpatroli dalam radius puluhan mil dari sekte tersebut. Bisa dibilang mereka merasakan bahaya dalam setiap suara. Para murid patroli biasa panik dan bahkan mulai meragukan keselamatan mereka. Apakah sekolah angin salju kita masih sekte teratas? Semua ini tidak memperbaiki reputasi Zhang Han. Malahan, ia tidak ingin memperbaiki reputasinya. Percuma saja. Orang-orang di dunia seni bela diri sekuler bahkan dikaburkan oleh para master dari dunia kecil. Bisa dikatakan bahwa ada murid dari berbagai sekte yang menarik perhatian orang-orang. Lu Xiong tersenyum dan berkata, senang rasanya bisa keluar dan menantang lebih banyak orang. Oh, aku tidak tertarik. Zhang Han langsung menggelengkan kepalanya. Kau tidak ingin tahu alasannya? Lu Xiong mengerutkan bibirnya. Kudengar dari staf inti bahwa daftar dewa akan segera dibuka. Saat itu, yang pertama tidak hanya akan dihadiahi 5 jenis harta karun tingkat dewa, tetapi juga akan menyandang gelar Raja Dewa. Terakhir kali, kakekmu, Zhang Raja Dewa, yang melakukannya. Kali ini, jika kau yang melakukannya, sekte Ksatria Surgawimu akan sangat luar biasa. Bab 787 Pembersih Alam Dewa. Raja Abadi. Ekspresi Zhang Han setenang permukaan danau. Tidak perlu. Jangankan satu Raja Abadi, bahkan jika ada 10 Raja Abadi, ia masih bisa membunuh mereka dengan mudah dengan kekuatannya saat ini. Ketika ia berada di alam yang lebih tinggi, pengejarannya tidak lagi sama. Lagi pula, Zhang Han tidak pernah peduli apakah ada orang lain yang lebih kuat darinya. Bahkan, Zhang Han sedikit lelah dengan perselisihan ini, yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Tetapi dia memperkirakan mungkin ini adalah perubahan setelah dia menjadi seorang ayah. Namun, Lu Xiong tidak tahu itu. Sudut mulutnya berkedut, lalu berkata, aku menyadari bahwa konsep umum tidak berlaku untukmu. Kita sedang membicarakan Raja Abadi, sosok yang tak terkalahkan di alam ilahi. Itu juga berarti suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi ahli super di tahap puncak surga dan mengambil alih suatu tempat. Sungguh suatu kehormatan besar. Seniman bela diri seharusnya selalu bersaing untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kurasa kau kurang semangat untuk memperjuangkannya. Ngomong-ngomong soal ini, Lu Xiong menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, bagaimana ia menjelaskannya? Aku ingat saat kau bergerak, kau menunjukkan kekuatanmu, seolah-olah kau sedang memandang dunia dari atas. Tapi di hari-hari biasa, kau tenang, atau dengan kata lain, tenteram. Akhirnya aku sadar bahwa saat tak ada yang mengganggumu, kau seperti kucing yang lembut. Tapi siapa sangka kau sebenarnya harimau? Anda menyanjung saya, Tuan Lu, jawab Zhang Han dengan santai. Aku hanya bicara soal fakta. Lu Xiong menggelengkan kepalanya pelan. Saat ini, banyak murid berbakat dari berbagai sekte dan kekuatan bermunculan dan terus menantang. Ada beberapa yang paling kuat. Misalnya, di antara mereka yang sebelumnya kau tekan, Yelong Yuan, inkarnasi iblis, telah mencapai tingkat lanjut teknik jiwanya dan langsung menembus tahap akhir. Kemudian, ia mencapai puncaknya setelah beberapa hari berkultivasi. Sejauh ini, 3 kultivator tingkat puncak alam dewa telah gugur di tangannya. Si Feng Hou, Raja Wali kecil, dapat bergerak sangat cepat dan kini kecepatannya telah melampaui kecepatan suara sebanyak 10 kali lipat. Garis keturunannya menyerap energi dengan cepat. Sekarang, ia telah mencapai tahap puncak alam dewa dan sangat menakutkan. Kecepatan adalah hal terpenting dalam dunia bela diri. Ia telah menghabisi 7 kultivator tingkat puncak alam dewa. Sedangkan Musue, iblis wanita, sejauh ini, ia belum bergerak. Sedangkan untuk sekte Ksatria Surgawi, ada Yun Fei yang sangat kuat dan telah mengharumkan nama sekte Ksatria Surgawi. Selain itu, kemenangan sekte Ksatria Surgawi baru-baru ini telah menimbulkan kehebohan. Sungguh mengagumkan bahwa mereka mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Yun Fei yang dapat dianggap sebagai murid terkuat sekte Ksatria Surgawi di generasi muda dan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar Raja Abadi. Di sekolah angin salju, murid paling terkenalnya masih Long Ye, murid yang baru diterima beberapa tahun lalu. Ia kini berusia 31 tahun dan telah berada di tahap puncak alam dewa selama 2 tahun. Konon ia bisa saja sudah lama menerobos ke alam bumi, tetapi ia tampaknya mempraktikkan suatu metode rahasia yang kuat sehingga menghambat kemajuan kultivasinya.
Dan sekarang ia telah muncul, ia sungguh tak terhentikan. Bahkan si Feng Hou pun mengakui bahwa ia bukan tandingan pemuda ini. Paviliun Bulan Putih kita juga punya kandidat yang menjanjikan. Namanya Anling, dan prestasinya luar biasa. Ini adalah zaman penuh gejolak, dan alam ilahi pasti akan penuh peristiwa. Perebutan Raja Abadi pasti sangat berdarah. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Yang kuat memang akan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk duduk di atas tahta. Raja Dewa Zhang melakukan hal yang sama saat itu. Baiklah, kupikir kau boleh mendengarkanku, jadi aku mengobrol denganmu. Karena aku bisa bertemu Meng Meng setiap hari dan sangat menyukainya, aku tidak ingin kau dan keluargamu terluka, jadi aku masih berharap kau bisa bertarung dan menjadi terkenal. Dengan begitu, orang-orang yang berpangkat rendah itu akan bersikap baik. Aku hanya berada di puncak Grandmaster. Yah, aku memang sudah menembus beberapa hari yang lalu, tetapi di hadapan mereka yang berada di alam dewa, aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Setelah berkata demikian, Lu Xiong menghela napas panjang. Bakatnya sangat pas-pasan. Kini setelah melihat sekelompok ahli alam dewa muda bertarung memperebutkan posisi Raja Abadi, darahnya pun mendidih karena kegembiraan. Namun, ia sudah terlalu tua untuk ikut bertarung. Dan Lu Guo, cucunya, membuatnya ingin menjauh dari pertarungan itu. Sebenarnya, dari sudut pandang ini, ia memahami sikap acuh tak acuh Zhang Han terhadap pertarungan, tetapi ia juga merasa bahwa kaum muda harus lebih berani dan lebih agresif. Ye Long Yuan sangat arogan, tetapi banyak orang mengaguminya. Kekuatannya dihormati, dan ia terkenal di seluruh dunia, sehingga hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Sedangkan Zhang Han, ia masih mengincar panggung Grandmaster Peak. Sang Grandmaster yang tak terkalahkan. Ya, dia telah lama dilupakan oleh masa. Karena jalanan sudah dipenuhi oleh para ahli alam dewa, siapa yang peduli dengan seorang Grandmaster yang tak terkalahkan. Namun, meskipun reputasi Zhang Han kalah cemerlang dibandingkan banyak orang, gelarnya sebagai Zhang yang kejam tetap terkenal, hanya saja topik yang dibahas terlalu sedikit. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Guangyu, mantan Panglima Perang, yang belum menjadi Grandmaster tetapi sangat terkenal. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Lu Xiong, Zhang Han terdiam. 3 detik kemudian, ia melangkah menuju gerbang. Setelah beberapa langkah, ia menoleh, tersenyum, dan berkata perlahan, "Penatua Lu, kupikir, karena ini akhir pekan, jika Anda punya waktu, pergilah ke Gunung Bulan Baru dan temui Dong Chen. Dia adalah tetua agung Sekte Ksatria Surgawi." Mendengar ini, Lu Xiong tertegun. Ia bertanya tanpa sadar, "Ini untuk Bok, Bok." Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah aku merasa akan mendapat keberuntungan? Apakah tetua agung Sekte Ksatria Surgawi akan mengajariku secara pribadi, tebaknya. Tetapi jawaban Zhang Han sungguh mengejutkannya dan membuatnya sangat gembira. Zhang Han tersenyum dan berkata, "Seorang Grandmaster Cleaner tidak begitu keren ketika para ahli alam dewa sudah umum. Bagaimana kalau kita panggil kamu pembersih alam dewa? Bagaimana menurutmu?" Setelah mengatakan itu, Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berbalik, dan berjalan pergi. Menatap punggung Zhang Han, Lu Xiong menjerit, dan wajahnya sedikit memerah. Dia terlalu bersemangat. Ia bahkan ingin menari di tempat. Namun, omelan langsung datang dari samping. "Lu tua, apa yang kau lakukan? Kau tahu kau sedang bekerja. Cepat kerjakan tugasmu. Kau tidak mau pekerjaan itu lagi." Lu Xiong menoleh untuk melihat bahwa itu adalah atasannya. Hal ini membuat wajah Lu Xiong muram. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Ia malah menundukkan kepala, berbalik, dan pergi entah kemana. Dia tidak pernah berpikir untuk maju ke alam dewa selama beberapa tahun. Akhir-akhir ini, dia hanya ingin menemani Lu Guo. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu sebagai petugas kebersihan di sekolah cucunya. Dia bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Saat dia tertawa sendiri, Zhang Han masuk ke mobil dan pergi ke belakang barisan. Hari ini, tak hanya orang tua dari kalangan menengah, tetapi juga orang tua dan anak-anak dari kelas dasar, serta siswa baru di kelas taman kanak-kanak, semuanya hadir. Suasananya agak ramai. Ada lebih dari selusin wartawan media di depan pintu yang mengambil foto tanpa henti. Oleh karena itu, Ziyan tidak keluar dari mobil. Dia menunggu di dalam mobil panda. Orang-orang yang lewat samar-samar melihat seorang wanita cantik di dalam mobil dan merasa agak aneh. Ya ampun, sejak kapan mobil panda lusuh bisa menarik wanita secantik dan bertubuh bagus seperti itu? Bukan hanya bentuk tubuhnya yang bagus, tapi wajahnya juga sangat cantik. Aku baru saja melihat wajahnya. Mungkinkah dunia telah berubah? 2 orang yang lewat mengobrol saat mereka berjalan masuk. Tiba-tiba, pria parubaya di sebelah mereka mengerutkan kening. Dia melirik mereka, lalu berkata dengan nada mencela, "Tuan-tuan, hati-hati bicaranya. Lidahmu bisa kena masalah."
Mobil yang di matamu cuma puluhan ribu yuan, hehe, tahun lalu dikawal iring-iringan mewah senilai ratusan juta yuan. Apa aku perlu lanjut? Mendesis. Wajah kedua lelaki itu berubah, dan mereka lari karena malu. Orang sombong selalu berpikir orang lain sama seperti dirinya. Pria parubaya itu bergumam. Tiba-tiba, ia menoleh ke samping sambil tersenyum. Tuan Zhang. Ya, Tuan Li. Zhang Han mengangguk dan menyapa Li Kai, yang suka menyanjung orang lain. Setelah menyapa, Li Kai pergi ke seberang. Zhang Han kembali ke mobil panda, menyalakan mobil, dan kembali ke Gunung Sinyu bersama Ziyan sambil mengobrol dan tertawa. Mereka berdua juga sangat emosional. Tahun lalu, ketika Meng Meng menolak masuk TK karena terus-menerus menangis dan mengamuk, mereka berusaha sekuat tenaga dan akhirnya berhasil membujuknya. Namun tahun ini, ia jauh lebih bersedia masuk TK. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun berlalu begitu cepat. Kembali ke gunung, Ziyan dan Rong Jiali pergi berbelanja. Rong Jiali, yang tidak lagi harus memakai topi bambu, sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Zhang Guangyu dan Dong Chen sedang mengobrol. Mereka menunggu metode kultivasi Zhang Han. Setelah menunggu berhari-hari, tidak ada kabar. Mereka tahu bahwa kultivasi Zhang Han sedang kritis, jadi mereka tidak mengganggunya. Tetua pertama baru-baru ini mempelajari gambar 100 formasi, dan sejauh ini ia telah mempelajari 97 gambar. Di bawah bimbingannya, Wang Zanpeng dan yang lainnya telah membuat kemajuan pesat. Karena itu, mereka berterima kasih kepada tetua pertama. Trio Hei yang berkuasa berkeliaran di sekitar Gunung Bulan Baru ketika mereka tidak punya kegiatan apapun. Gunung belakang tidak lagi cukup besar untuk menyembunyikan kekuatan mereka, dan seluruh puncak gunung hampir menjadi wilayah kekuasaan mereka. Berkat itu, Zhang Han punya waktu luang. Di ruang latihan di lantai 4 kastil, ia duduk bersila dengan tatapan serius. Hari ini saya akan mengerjakan bagian terakhir. Semoga saya bisa berhasil mengolah kepala dan kulit kepala saya pada percobaan pertama. Bab 788 mempelajari kekuatan supranatural sendiri. Zhang Han memejamkan mata dan mengatur napasnya selama 30 detik. Saat ia membuka mata lagi, seluruh 35 jenis harta roh tingkat dewa yang tersimpan di cincin luar angkasanya telah melesat keluar. Terdapat juga 49 kristal tingkat menengah. Dengan energi batu formasi yang diaktifkan, Zhang Han mulai memurnikan benda-benda suci ini. Gelombang ki spiritual yang kuat perlahan-lahan memenuhi ruangan. Ki spiritual tersebut semakin padat, berubah menjadi kabut. Itulah bentuk pamungkasnya, yang bahkan formasi pun sulit untuk menghalanginya. Pada saat ini, Zhang Han mulai menjalankan gong iblis Atanasia. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Zhang Han seperti berubah menjadi jurang maut. Sejumlah besar energi spiritual, bersama dengan energi murni yang dimurnikan oleh benda suci tersebut, mulai mengalir ke dalam kulitnya. Mendesis. Suara terbakar terdengar. Pakaian Zhang Han langsung terbakar menjadi abu oleh kulitnya. Seluruh tubuhnya terbuka, tetapi ia tidak menyangka warnanya merah tua. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi kulit di bawah kepalanya. Retakan-retakan itu saling bersilangan. Jika Zhang Guangyu dan yang lainnya ada di sini, mereka akan menemukan bahwa kulit Zhang Han terus-menerus rusak, pulih, dan sembuh. Proses ini berulang terus-menerus. Siklus ini seolah tak berujung. Zhang Han membuat gerakan mantra dengan tangan kanannya, mempercepat pematangan ki dan energi spiritual, dan penyerapannya menjadi semakin gila. Saat ini, ia seperti lubang tanpa dasar yang nyata, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Kepalanya, satu-satunya bagian yang masih utuh, mulai memerah dari dagunya, seolah-olah itu semacam mutasi. Virus-virus di bawah kepalanya menggerogoti kulit kepalanya yang masih bagus. Nyeri. Rasa sakit yang hampir tak tertahankan mulai menjalar dari wajahnya. Sebelumnya, Zhang Han telah melatih anggota badan dan tubuhnya, tetapi saat ini, rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia merasa seperti tercekik. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan yang telah lama hilang ini, hehe. Namun, rasa sakit yang begitu tajam membuat Zhang Han tertawa. Matanya dipenuhi dengan ketajaman yang biasanya ia sembunyikan. Sambil menggertakkan giginya, dia mempercepat proses penyempurnaan. Mendesis, mendesis. Penyempurnaan berlangsung dari dagunya ke mulut, hidung, mata, dahi, dan puncak kepala. Zhang Han hanya butuh 3 jam untuk menyelesaikan latihan kepala dan kulit. Sekarang, Zhang Han tampak seperti pria berlumuran darah. Dengan kata lain, dia tampak seperti terpanggang. Ulangi Atanasia Demon Gong. Setelah 9 putaran, aku akan menguasai kekuatan supernaturalku sendiri. Gemerincing. Dalam tubuh Zhang Han, kekuatan spiritual mengalir deras sebagai sungai, dan meridian baru Zhang Han mulai mengalir dengan cara tertentu. Di bawah pengaruh gong iblis Atanasia, aliran energi yang luar biasa terbentuk di kulit Zhang Han, menyebabkan kulitnya berubah dari merah darah menjadi perak pucat. Warna perak menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya.
Setelah metode kultivasi itu meresap ke seluruh tubuhnya, aura di kulitnya menjadi lebih kuat. Tanpa jeda, ia mulai menjalankan putaran kedua. Napas Zhang Han semakin teratur. Ia duduk diam di tempat yang sama, seolah-olah ia tidak bernapas. Putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima. Setelah Zhang Han melakukan putaran ke-8 metode kultivasi, auranya mulai menjadi sedikit kasar. Warna merah menyala kembali menyelimuti kulit Zhang Han, seolah kali ini ia telah gagal. Sepertinya ia hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi gagal. Rasa sakit di kulitnya telah mencapai puncaknya, melampaui apapun yang pernah dialaminya sebelumnya. Retakan pada kulitnya tak terlihat lagi, sebab seluruh kulitnya seakan hilang. Pada saat ini, tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh Zhang Han, sehingga dapat dikatakan ia kelelahan secara fisik dan mental. Jika orang lain yang kurang berpengalaman, ia pasti akan panik dan membuat kekacauan. Akibatnya, kultivasinya akan menurun. Jika ia tidak seberuntung itu, ia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya. Saat-saat terakhir mungkin tampak sulit, tapi kebetulan aku tahu sebuah metode. Pembunuhan berdarah. Tiba-tiba, darah Zhang Han mendidih, dan metode rahasia itu membuat kulit iblis surgawi semakin bergejolak. Guntur kayu tai. Petir kecil menyambar dari tubuh Zhang Han dan mengenai kulitnya, membuatnya merasa gatal. Namun, itu hanya berlangsung sangat singkat. Sekitar 90 detik kemudian, darah di kulitnya menghilang. Dan kulit di tubuhnya hampir berwarna keperakan. Kulit iblis surgawi telah diperoleh. Zhang Han perlahan membuka matanya, dan kulitnya kembali ke warna aslinya. Akhirnya selesai. Hari-hari penderitaan akhirnya berakhir. Zhang Han berbalik dan keluar dari ruangan. Dengan satu lompatan, ia terbang langsung ke laut. Ia kemudian mendarat di sebuah pulau terpencil 10 mil laut jauhnya. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di mata Zhang Han, dan tubuhnya memancarkan aura yang hebat. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia bisa memanggil energi langit dan bumi dengan lambaian tangannya. Bawaan tahap tengah. Begitu saja, dia membuat terobosan dalam kultivasinya tanpa kesulitan apapun. Kekuatan mengerikan yang dibawa oleh Ten Inches dan Tian kepadanya baru saja mulai terlihat. Raja Iblis menunjuk. Zhang Han tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke depan. Jari-jari kanan Zhang Han tiba-tiba berubah menjadi perak. Gong Iblis Atanasia dan energi langit dan bumi di tangan kanannya menghasilkan serangan yang mengerikan. Ledakan tumpul dapat terdengar, dan dia merasakan fluktuasi energi kecil. Lalu, itu dia. Laut masih tenang, langit cerah, dan angin sepoi-sepoi. Ombak menepuk-nepuk pantai dengan lembut, seolah mengatakan bahwa serangan Zhang Han hanyalah sandiwara belaka. Akan tetapi, bagaimana mungkin Zhang Han, yang telah menerobos ke tahap pertengahan kecerdasan bawaan, melakukan gerakan yang aneh namun tak berguna seperti itu? Dalam sekejap, batu besar di pantai hancur berkeping-keping, dan air laut seakan terombang-ambing oleh sesuatu, karena datanglah ombak setinggi puluhan meter. Tekanannya bergulung-gulung ke laut. Jika Dong Chen, tetua pertama, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Baru beberapa hari, tetapi Zhang Han baru saja menerobos lagi. Bukankah dia tunduk pada aturan yang berlaku? Meskipun Zhang Han telah menerobos ke alam bumi, bagaimana mungkin dia melancarkan serangan yang kekuatannya hampir setara dengan mereka? Itu adalah pertunjukan kekuatan yang dahsyat. Jika ada orang lain yang memiliki kekuatan supernatural seperti ini, mereka mungkin akan begitu gembira sehingga tidak sabar untuk segera keluar dan menindas orang lain. Mereka akan berdiri di bawah sorotan, memandang rendah semua orang di dunia. Namun Zhang Han tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, dia bahkan mengerutkan kening. Tunjuk Raja Iblis. Tidak buruk, tapi belum cukup baik. Mata Zhang Han tampak muram, dan dia berpikir. Jari Raja Iblis, sebagai kekuatan supernatural dari kulit iblis surgawi, sangat kuat. Kecepatan penyebarannya cukup cepat, dan tekanan energinya juga tersembunyi dengan baik. Kecepatan castingnya seharusnya lebih cepat. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, fluktuasinya dapat dengan mudah membuat orang waspada. Kecepatan castingnya biasa saja. Jika dikombinasikan dengan telapak tangan pemetik bintang, seperti apa jadinya? Gabungkan keduanya. Kekuatan bintang dan kekuatan langit dan bumi. Mungkin patut dicoba. Zhang Han tergugah minatnya, dan matanya perlahan berbinar. Tanpa membuang waktu, ia langsung melakukan apa yang diinginkannya dan kembali menjalankan Demon King's Pointing. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Hingga yang ke-20 kalinya, Zhang Han mulai mencoba menambahkan telapak tangan pemetik bintang. Hal ini membuat pulau tempat ia berada sangat menderita. Di permukaan laut di dekatnya, angin bertiup kencang, dan awan-awan bergulung-gulung. Gelombang tertinggi mencapai ketinggian 100 meter. Untungnya, gelombang laut seperti ini muncul dalam waktu singkat. Jika terlalu jauh, akan menjadi tsunami. Lagi pula, tsunami berskala besar bukanlah hal yang besar. Terkadang, jika dipikirkan,
kekuatan alam sungguh mengerikan. Bahkan bagi seorang seniman bela diri, ada banyak tempat berbahaya di alam sana. Karena masih terlalu dini, Zhang Han memutuskan untuk mencobanya. Itu tidak benar. Telapak tangan pemetik bintang tidak bisa dihancurkan. Semakin besar kekuatan bintang, semakin besar pula kekuatan pukulannya. Hampir tidak ada fluktuasi energi, yang berarti aku berada di jalur yang benar. Aku masih perlu menyederhanakan penunjukan Raja Iblis. Telapak tangan pemetik bintang adalah metode rahasia tingkat tinggi. Penunjuk Raja Iblis adalah kekuatan supernatural yang telah kukuasai dengan mengolah kulit iblis surgawi, dan potensi pertumbuhan kekuatan supernaturalnya juga lebih besar. Untuk mengintegrasikannya ke dalam telapak tangan pemetik bintang, aku perlu menemukan titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini, sambil bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Han berhenti menyerang. Ia perlahan menutup matanya dan terus memutar ulang gerakan ini dalam benaknya. Dia memecahnya, menggabungkannya lagi, memecahnya lagi, dan menggabungkannya lagi. Dia mengulanginya lagi dan lagi. Setelah 1 jam penuh, Zhang Han tiba-tiba membuka matanya. Tidak, aku salah. Akulah yang mengembangkan teknik ini. Ketika kulit iblis surgawi terbentuk, ia juga memberiku kekuatan supernatural yang menjadi milikku. Bukannya aku di sini untuk menggabungkan keduanya, melainkan untuk menciptakan, mengubah, atau mungkin. Dalam sekejap, pandangan mata Zhang Han menjadi sangat dalam, dan tangan kanannya tiba-tiba terulur ke depan. Ia seakan telah mencapai pencerahan, di mana segalanya menjadi sangat kabur. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangan kanannya dan meraih. Gemerincing. Gelombang energi tak kasat mata terbentuk di hadapannya. Telapak tangan transparan itu membawa gelombang energi yang tak terlihat. Seolah-olah tidak ada, tetapi nyata. Krak, krak, krak. Ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik. Sebaliknya, ruang di sekitarnya mulai bergetar dan mengeluarkan suara pelan dan renyah. Getaran yang bertumpang tindih itu menyebabkan ruang di sekitarnya dalam radius puluhan meter bergetar. Bukan berarti ada yang salah dengan ruang itu. Melainkan, itu adalah manifestasi kekuatan supernatural. Mustahil bagi seseorang di alam bawaan untuk menghancurkan ruang itu. Gerakan ini membuat Zhang Han gemetar hebat, dan energi di tubuhnya cepat habis. Zhang Han berhenti, memejamkan mata selama 3 detik, lalu membukanya kembali. Ada juga jejak keterkejutan dan kegembiraan di matanya. Tak pernah terpikir aku sudah punya domain. Ya, itu domain dasar. Di kehidupan sebelumnya, aku baru menemukan domain itu ketika memasuki alam Yuan Ying. Aku tidak menyangka akan memilikinya sekarang. Meskipun masih sangat sederhana, selama level pertama Atanasia Demon Gong selesai, domain itu pasti akan muncul. Hal yang mengejutkan Zhang Han memang tidak biasa. Ada banyak cara untuk menyebut domain. Terus terang, domain merupakan alat bantu yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan tempur seseorang. Yang membuat Zhang Han begitu bahagia adalah kekuatan supernaturalnya memiliki sifat khusus domain, yang terhubung dengan ruang. Meskipun untuk saat ini, domain tersebut hanya bisa mengunci musuh, tampaknya cukup berguna. Baiklah, lain kali aku bertemu si Feng Hou, aku bisa menamparnya sampai mati sekaligus. Zhang Han tersenyum lembut, menatap tangan kanannya, dan bergumam, ini adalah kekuatan supernatural pertama yang kumiliki di dunia ini. Akan kuberi nama, lupakan saja. Aku akan menyebutnya, tangan penghancur udara. Dilihat dari ekspresinya, jika Ziyan ada di sisinya, dia bisa tahu bahwa pria ini ingin menggunakan nama Meng Meng lagi. Faktanya, itu benar. Beberapa kata terlintas di benak Zhang Han. Tinju Meng, pukulan Meng. Zhang Han merasa nama-nama itu terlalu konyol dan terlalu kasual, jadi dia memberinya nama formal yang sesuai dengan atributnya. Sudah hampir waktunya, aku harus menjemput Meng Meng dari sekolah sekarang. Ketika Zhang Han melihat posisi matahari di langit, ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Sudah hampir pukul 4. Ia bergerak cepat dan terbang ke Gunung Bulan Baru. Jika ia tidak berangkat sekarang, ia akan terlambat. Bab 789 Akankah Badai Datang? Zhang Han bergegas menjemput Meng Meng dari sekolah. Di aula utama gunung utama sekolah angin salju di dunia penyihir tersembunyi di Tenggara. Pada saat ini, banyak ahli berkumpul di sana, termasuk mereka yang berasal dari bekas aliansi 8 sekte, sekte Capraismo, sekte 10 Harimau, dan sebagainya. Selain itu, para pemimpin dan beberapa pejabat tinggi dari 7 sekte lainnya juga hadir. Sekte-sekte mereka telah hancur berkeping-keping, tetapi sebagian besar dari mereka memilih untuk membangun kembali sekte-sekte tersebut. Lagi pula, mereka masih memiliki beberapa anggota. Jika mereka pergi ke dunia sekuler dan memulai perekrutan, jumlah murid mereka akan meningkat pesat. Setelah murid-murid itu mencapai alam dewa, mereka dapat pergi ke tambang kuno, tempat tersimpannya banyak harta karun. Ketika para murid membawa beberapa harta karun kembali, mereka dapat hidup dengan nyaman lagi. Alasan mengapa ada begitu banyak sekte dan kekuatan sementara jumlah kultivator liar lebih sedikit justru karena kurangnya sumber daya.
Sekte tersebut menyediakan wadah bagi para seniman bela diri untuk memilih harta mereka sendiri, tetapi, manfaatnya, bagaimanapun juga, datang dari harga yang telah dibayarkan. Sebulan yang lalu, semua orang telah bersumpah untuk menghancurkan Sekte Ksatria Surgawi. Namun kini, situasinya begitu menyedihkan sehingga mereka tak sanggup melihatnya. Melihatnya, mereka tak kuasa menahan rasa sedih. Betapa menyesalnya aku. Pemimpin Sekte Capraismo sangat terpukul. Ia memegang dahinya dan menangis terseduh-seduh. Tetua Agung Sekolah Angin Salju selalu bermasalah dengannya. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, kau menyalahkanku?" Kata-katanya membuat pemimpin Sekte Capraismo terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya satu kalimat yang terucap. "Saya katakan, saya menyesal tidak meninggalkan beberapa ahli di sekte ini." Saat berbicara, ia merasa tak berdaya. Ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala dalam situasi seperti itu. Sekolah Angin Salju benar-benar hebat. Meskipun hanya tersisa sekte utama, mereka masih punya pengaruh dalam segala hal. Lihat, Zansan sama sekali tidak peduli untuk melihat yang lain. Namun, mereka juga tahu bahwa Sekolah Angin Salju adalah yang terkuat di antara 8 sekte. Sekarang mereka telah menderita kerugian yang begitu besar, jika mereka ingin menebus kerugian tersebut, mereka harus bergantung pada Sekolah Angin Salju. Bahkan jika 7 sekte lainnya bergabung, mereka tetap tidak sebanding dengan Sekte Ksatria Surgawi. "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini," kata Ketua Sekte 10 Harimau dengan suara rendah. "Setelah sebulan menenangkan diri, aku yakin semua orang sudah memikirkannya matang-matang. Atas undangan Tetua Agung Sekolah Angin Salju, kita berkumpul di sini hari ini. Kita juga telah menyadari satu hal. Sekte Ksatria Surgawi telah membuat kita kehilangan begitu banyak, jadi kita pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebagai seniman bela diri yang menepati janji, kita pasti akan menghabisi mereka." "Benar sekali. Itulah yang diinginkan sekte kami juga." "Saya setuju." Semua orang setuju dengan pernyataan ini, tetapi ada juga suara keraguan yang rasional. "Sekte kita baru saja didirikan, dan sekarang masih rapuh. Kurasa prioritas kita adalah menangani orang yang bisa menghancurkan formasi langit bumi terlebih dahulu. Jika kita tidak menghabisinya, akan ada banyak masalah di masa depan. Lagi pula, kudengar Sekolah Angin Salju tidak sepenuhnya aman. Seseorang pernah menyelinap masuk sebelumnya, dan seorang pelindung terbunuh." "Benarkah, Tetua Pertama?" Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua, Ketua Sekte Wuji. Ia orang tak berguna yang begitu saja menyerahkan tanah sekte. Ia datang ke sini hanya untuk mendapatkan bagian harta karun sebelum pergi sendirian. Begitu kata-kata itu keluar, mata para pemimpin kedua sekte dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa orang tampak bingung, dan dua pria duduk di sana dengan tenang seolah-olah mereka sudah mengetahui masalah ini. Mendengar ini, Tetua Pertama tidak terkejut. Ekspresinya masih tenang. Dengan nada tenang, ia berkata, "Aku memanggilmu ke sini hanya untuk membahas masalah ini. Aku tahu siapa yang bisa menghancurkan formasi langit bumi." Mendesis. Seketika banyak orang bangkit dan menatap ke arah Tetua Pertama. Itu Zhang Hanyang dari dunia sekuler. Sebelum mereka sempat bertanya, Tetua Pertama melanjutkan, "Zhang Hanyang telah memulai debutnya sejak setahun yang lalu. Dia berada di puncak Grandmaster, dan mantra serta formasinya sangat kuat. Kekuatannya lumayan, dan metode rahasianya sangat mengesankan. Dia juga tahu cara menghancurkan formasi langit bumi. Dan dia tinggal di Gunung Bulan Baru di Xiangjiang. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita bunuh dia," teriak pemimpin Sekte Capraismo dengan tatapan membunuh. "Jangan terburu-buru," Tetua Pertama menggelengkan kepalanya dan berkata. "Karena mereka berani keluar dan menyerang kita, pasti ada yang mendukung mereka. Bukan hanya Zhang Hanyang di gunung, tetapi juga ayahnya, Zhang Guangyu, dan Tetua Agung Sekte Ksatria Surgawi. Aku tidak tahu berapa banyak orang lain yang ada di sana bersama mereka. Terlebih lagi, aku masih tidak tahu bagaimana formasi langit bumi bisa retak. Apakah Zhang Hanyang melakukan ini sendirian atau ada yang membantunya? Aku khawatir akan ada masalah jika kita, Sekolah Angin Salju, melancarkan serangan penuh terhadap mereka. Jika ini pengalihan yang mereka buat dengan sengaja, aku tidak ingin mereka berhasil. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini, karena kau tidak perlu mencari masalah di rumah." Kata-kata ini membuat beberapa kepala yang hadir merasa tidak nyaman. "Sialan, kamu tidak perlu khawatir di rumah." Tetapi setelah memikirkannya, mereka menemukan bahwa itu benar. Ini canggung. Jangan salahkan aku karena terlalu blak-blakan. Tetua Pertama berkata dengan enteng, "Kalau kalian mau bertarung, kalian bisa pergi menghancurkan Gunung Bulan Baru di dunia sekuler dan membunuh Zhang Hanyang dan yang lainnya. Tapi situasi yang kalian hadapi sedang tidak baik. Pemerintah telah melarang pertarungan gegabah. Kalian semua mengerti itu. Jika kalian berhasil, aku akan memberikan kalian masing-masing 10 benda suci. Syaratnya cuma satu, yaitu membunuh Zhang Hanyang. 10 jenis per orang.
Mereka langsung tertarik. Namun, semua orang kemudian tenang dan berpikir. Karena penatua pertama bersedia menawarkan hadiah sebesar itu, misi yang harus mereka jalankan ternyata tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ya, atau tidak. Ekspresi tetua pertama sangat tenang, tanpa emosi sama sekali, seolah dia sudah tahu jawabannya. Kami memutuskan untuk. Beberapa kepala sekte saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Saya peringatkan Anda sebelumnya bahwa Gunung Bulan Baru tampaknya dilindungi oleh formasi langit bumi. Gunung ini dijaga oleh Zhang Guangyu, Tetua Agung Sekte Ksatria Surgawi, dan mungkin beberapa orang lainnya. Hanya tinggal 5 hari lagi sebelum pernikahan Zhang Hanyang dimulai. Putrinya, Zhang Yumeng, berada di kelas menengah TK Sein. Dan istrinya, Ziyan, adalah seorang bintang. Tetua pertama mengangguk. Setelah memberitahu mereka informasi ini, ia berbalik dan pergi. Ia tidak tertarik lagi untuk menghibur orang-orang ini. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa tetua pertama ingin mereka bertindak sebagai garda terdepan. Pasukan sekolah angin salju harus tetap di belakang dan menjaga sekte utama, jadi mereka tidak bisa mengambil risiko apapun. Selain itu, mereka tidak mampu kehilangan lebih banyak pelindung. Lagi pula, bahkan jika mereka benar-benar membunuh Zhang Hanyang, tetua pertama mungkin tidak akan memberi mereka masing-masing 10 jenis benda suci. Sekte Capraismo dan yang lainnya juga menyadari hal itu. Namun, mereka menganggap bahwa karena mereka memiliki 12 kultivator di tahap puncak surga, beberapa di tahap awal dan tahap tengah, serta beberapa di alam bumi, mereka sebenarnya merupakan pasukan yang cukup besar. Karena kita semua sudah sepakat, ayo kita langsung ke Gunung Bulan Baru dan hancurkan, kata Ketua Sekte 10 Harimau, kita sama sekali tidak tertekan. Bukankah ini hanya pertempuran besar di wilayah perkotaan? Dengan kekuatan dan jumlah kita, pertempuran ini tidak akan berlangsung lebih dari 30 detik, jadi kita mungkin tidak akan menyinggung pihak berwenang. Menurutku tidak apa-apa. Kalau begitu sudah diputuskan, bukan? Dalam sekejap, dua orang lainnya setuju. Namun, pemimpin Sekte Capraismo memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan. Setelah berunding selama 5 detik, ia berkata, kurasa sebaiknya kita menunggu. Tetua pertama tidak akan memberitahu kita informasi latar belakangnya tanpa alasan. Kita tidak bisa menganggap perang Gunung Bulan Baru ini sebagai permainan anak-anak. Bahkan sekolah salju angin pun takut pada mereka. Jadi, kita juga perlu membuat beberapa persiapan. Kalau begitu, kita akan melakukannya di pernikahannya. Beri dia hadiah. Kau gila. Berapa banyak orang yang akan datang ke Sekte Ksatria Surgawi untuk pernikahan Zhang Hanyang? Berapa banyak pengusaha dari dunia sekuler yang akan menghadiri acara itu? Beraninya kau menyerangnya kalau begitu. Oleh karena itu, terjadilah diskusi sengit di antara kelompok orang-orang ini. Yang hadir adalah para pemimpin sekte atau pejabat tinggi, sehingga perdebatan berlangsung cukup lama. Mengenai semua ini, Sekte Ksatria Surgawi sama sekali tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Zhang Han sangat waspada terhadap mereka. Ia membentuk formasi langit bumi, menyempurnakan harta roh pertahanan, dan sebagainya. Mungkin karena kedatangan musuh yang tangguh, Zhang Han bisa merasakan bahaya. Namun, ia juga merasa sedikit tidak berdaya. Sebenarnya, ia tidak menyangka bahwa ia adalah generasi ketiga dari keluarga seni bela diri, dan sekte yang ditinggalkannya masih berantakan. Ketika Zhang Han menjemput Meng Meng dari sekolah dan pulang, Ziyan dan Rong Jiali, sekelompok wanita, juga pulang setelah berbelanja. Mereka membawa berbagai macam tas belanja, tampak sangat bahagia. Saat itu, Ziyan dan ibu mertuanya, Rong Jiali, sudah sangat dekat. Ziyan pasti sudah menelepon ibunya kalau saja pernikahannya belum digelar. Hanya dalam beberapa hari, pernikahan akan dilangsungkan. Kedua keluarga sangat menantikannya dan mulai melakukan segala macam persiapan. Bab 790 menjelang pernikahan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, malam menjelang pernikahan akbar itu telah tiba. Siang itu, banyak tokoh besar dari Hong Kong datang. Berbagai kekuatan dari keluarga besar di Singapura, Liu Qingfeng, beberapa kekuatan di Sangjing yang dipimpin oleh Panglima Perang Klan Chan, beberapa kekuatan di kota Lin Hai yang dipimpin oleh Klan Rong, beberapa kekuatan di Timur Laut yang dipimpin oleh Gai Singkong, dan bahkan beberapa penguasa kuat yang mendukung mereka di dunia kecil, juga datang bersama mereka. Mereka ada di sana hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menunjukkan dukungan dan niat baik mereka terhadap Sekte Ksatria Surgawi. Untuk sekte seperti Sekte Ksatria Surgawi, ia menduduki peringkat teratas di dunia kecil. Meskipun dilanda perang terus-menerus, posisinya tidak pernah terpengaruh. Orang-orang dari dunia seni bela diri di Xianjiang sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang ini. Itu karena dalam beberapa hari terakhir, semua orang telah mendengar berita sensasional itu. Sial, Zhang Hanyang akan menikah. Istrinya Ziyan, cantik sekali. Hidupnya sungguh luar biasa sukses. Ia memiliki istri yang luar biasa cantik dan seorang putri yang manis, sungguh patut dikagumi. Sayang sekali Zhang si pengampun,
yang awalnya terkenal di seluruh dunia, kini tak dikenal. Sekarang, ketika kami menyebut namanya, orang-orang di dunia persilatan sama sekali tak tergerak. Hei, dulu waktu kami pergi, mereka terus memuji kami dengan berbagai cara, seperti, Xianjiang luar biasa karena ada Zhang si pengampun. Tapi sekarang, monster alam ilahi yang datang dari dunia kecil itu begitu menakutkan, seperti Yun Fei yang dari Sekte Ksatria Surgawi dan dua orang dari Sekolah Angin Salju, yang ternyata adalah Long Ye yang tak terhentikan dan guru yang baru bangkit bernama Little Rock, Si Feng Hou. Seperti yang diduga, Ye Long Yuan juga telah menjadi penjelmaan iblis. Aku penasaran apakah dia akan datang untuk menantang Zhang Hanyang sebelum hari pernikahannya. Berdasarkan kepribadiannya, kemungkinan besar dia akan melakukannya. Kau hanya bicara tentang yang paling menonjol. Ada beberapa talenta lain yang sama kuatnya. Dulu, seniman bela diri kelas atas di dunia seni bela diri itu lemah seperti air yang tergenang. Tapi sekarang, astaga, semua seniman bela diri di dunia kecil itu benar-benar kuat. Aku punya firasat akan terjadi sesuatu di pernikahan Zhang Hanyang besok. Ada yang bilang mereka melihat beberapa master sakti di dekat Gunung Bulan Baru. Sepertinya Zhang Guangyu termasuk di antara para master itu. Konon Zhang Guangyu adalah tuan muda Sekte Ksatria Surgawi. Set. Kalau ternyata dia pendukung Zhang Hanyang, situasinya pasti agak mencekam. Mereka pasti sudah melakukan banyak persiapan. Pada saat ini, hanya sejumlah kecil orang di dunia persilatan yang mengetahui bahwa Zhang Han adalah putra Zhang Guangyu. Jumlah orang yang mengetahui bahwa Zhang Hanyang adalah Zhang Han relatif tinggi, sementara orang yang mengetahui kebenaran sebenarnya sedikit dan jarang. Tentu saja, perbandingan itu dilakukan terhadap seluruh dunia persilatan. Setidaknya, semua orang di Sekolah Angin Salju tahu siapa Zhang Hanyang. Pada saat ini, di restoran besar di Gunung Nyumun, yang tidak terbuka untuk umum, sekelompok besar orang termasuk Zhang Han, Ziyan dan orang tua mereka berkumpul di sana. Hari ini hari Jumat. Masih ada 1 jam lagi sebelum Meng Meng kembali dari sekolahnya. Persiapan pernikahan masih berlangsung. Di Gunung Bulan Baru, semuanya berjalan seperti biasa. Sepertinya tidak ada yang dipersiapkan. Tapi Ziyan tahu betul bahwa mereka pasti sudah menyiapkan banyak trik. Pernikahan yang megah. Atau pernikahan yang sangat sederhana. Apapun itu, aku akan bahagia. Ziyan meringkuk di samping Zhang Han, diliputi pikiran-pikiran gila. Dia mengenakan gaun ungu hari ini, yang membuatnya tampak sangat anggun dan feminin. Melihat senyum bahagia di wajahnya, Ziqiang tak kuasa menahan tawa. Namun kemudian raut wajahnya berubah serius ketika ia berkata, Ziyan, kalau kamu punya permintaan, sampaikan saja sekarang. Kenapa kamu begitu mudah menerima Zhang Han? Semakin mudah baginya untuk mendapatkanmu, semakin ia tidak akan menghargaimu. Kata-katanya membuat ekspresi Ziyan sedikit menegang. Ia terdiam selama 2 detik sebelum mendengus, terus kenapa? Kamu. Ziqiang benar-benar terdiam saat dia mendesah tanpa henti dan berkata, seperti yang diharapkan, sulit untuk menjaga seorang wanita di rumah. Perkataannya membuat orang banyak tertawa terbahak-bahak. Zhang Guangyu, khususnya, menyeringai dan berkata, hahaha, ayah Ziyan, jangan berdebat denganku tentang ini. Kamu punya cucu perempuan. Meskipun ini pernikahan, mereka dianggap sudah menikah lama, yang membuat kami agak malu. Jadi, jika kamu punya ide dan permintaan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Hei, aku tidak perlu membahas apapun. Ziqiang menghela napas pelan, aku juga lega putriku akan menikah dengan keluargamu. Lagi pula, keunggulan Zhang Han sudah jelas bagi semua orang. Dan yang kuhargai bukanlah seberapa hebat Zhang Han di dunia persilatanmu. Melainkan, sikapnya terhadap Ziyan dan Meng Meng lah yang kuhargai. Lupakan saja, lupakan saja. Jangan bicarakan itu. Pernikahannya akan digelar besok. Jadi, kami akan membawa Yan kembali nanti. Dan kami akan menunggumu di Hotel Marco Polo tempat kau akan menjemput pengantin wanita. Oke. Selebihnya, terserah tuan rumah, Zhang Guangyu mengangguk. Setelah itu, semua orang mulai mengobrol satu sama lain. Zhang Han dan Ziyan duduk di samping, berbisik bersama. Mata Ziyan yang besar dan indah berkedip, menatap Zhang Han, dan berkata, kalau aku tidak di sini malam ini, Meng Meng akan baik-baik saja. Atau haruskah aku tetap di sini? Ziyan ingin tinggal di istana. Ia hanya merasa nyaman saat mereka bertiga bersama. Dengan pernikahan yang begitu dekat, Ziyan merasa sedikit gugup sekaligus gembira. Namun, tuan rumah telah mengatur serangkaian rencana perjalanan, mengatakan bahwa mereka harus berpisah. Dengan mempertimbangkan transportasi konvoi, jarak dan waktu serta faktor-faktor lainnya, akhirnya diputuskan bahwa Ziyan dan orang-orang dari keluarga kandungnya akan menginap di Hotel Marco Polo di Pulau Selatan Barat Xianjiang. Karena itu, Ziyan mengajukan usulan seperti itu. Lagi pula, dia tidak suka tidur sendirian. Baiklah. Zhang Han terdiam sejenak, lalu tersenyum dan menjabat tangan Ziyan sambil berkata, sebaiknya kita tetap pada rencana semula.
Aku akan membujuk Meng Meng nanti malam, yang seharusnya tidak terlalu merepotkan. Dia sangat antusias dengan tugas memegang buket pengantin besok. Mendengar kata-katanya, Ziyan tanpa sadar tersenyum, mengingat bagaimana Meng Meng menggumamkan kata-kata seperti buket bunga pengantin di ranjang besar tadi malam. Masih relatif jarang bagi seorang anak untuk menghadiri pernikahan orang tua kandungnya. Ziyan mendengus pelan, Meng Meng begitu dekat denganmu. Dia tidak pernah sedekat itu denganku. Kalian berdua sekarang berada di perahu yang sama. Memikirkan hal ini, Ziyan ingin sekali mengeluh. Terkadang, jika ia tidak membiarkan Meng Meng melakukan apapun, Meng Meng yang sangat pintar akan duduk dengan sungguh-sungguh sebentar, lalu ia akan pergi menemui ayahnya. Akibatnya, mereka berdua berbisik-bisik cukup lama. Pada akhirnya, Meng Meng menuruti kemauannya dan melakukan apapun yang diinginkannya, seperti diam-diam makan es krim dan camilan. Hei, aku bertemu putriku agak terlambat, ya. Zhang Han tertawa dan menggelengkan kepalanya. Oke, berhenti bersenandung. Ayo pergi. Kamu harus menunggu mereka menjemputmu besok. Setelah berkata begitu, Ziyan cemberut dan berdiri. Su Xinyu, Zilong dan yang lainnya juga bangkit secepat yang mereka bisa dan bersiap untuk pergi. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ziyan memberi isyarat untuk memanggil Zhang Han, memberi isyarat agar mereka saling memanggil. Dengan demikian, sekelompok besar orang berjalan keluar dari restoran dan masuk ke berbagai mobil, yang kemudian melaju perlahan keluar dari Gunung Nyumun. Zhang Guangyu dan yang lainnya berdiri di pintu masuk restoran, mengantar konvoi itu pergi. Baru setelah konvoi itu menghilang, Dong Chen menatap Zhang Han dan berkata dengan ringan, 2 hari yang lalu, tetua pertama selesai mempelajari gambar 100 formasi dan kau pergi menemuinya di tengah malam untuk menyiapkan gambar 1000 formasi. Dia sedang sibuk. Bagaimana dengan kita? Nada suaranya tenang, tetapi Zhang Guangyu, 3 tetua, dan 3 kepala puncak yang mengenalnya, tahu bahwa ia cemburu. Apa maksud perkataan Dong Chen? Zhang Han telah berjanji untuk memberi mereka metode latihan. Namun, ternyata Zhang Han sepertinya telah melupakan janjinya, yang mana itu tidak benar. Dalam beberapa hari, Zhang Han mengangguk ringan. Ada banyak metode latihan. Namun, Zhang Han tidak sembarangan memberikannya. Ia telah memilih metode latihan untuk orang-orang ini, yang meskipun cocok untuk mereka, masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga ia harus melakukan beberapa perubahan. Metode-metode yang mereka praktikkan setara dengan metode-metode yang menggunakan inovasi mikro, yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Berdasarkan tingkat pemahaman Zhang Han, mereka tidak akan mampu berkembang secepat itu. Tetapi yang lainnya tidak menyadari hal ini. Dong Chen menyipitkan matanya, beberapa hari lagi. Kau punya masalah besar, nak. Mau kubicarakan lain kali. Sikapnya menunjukkan ketidaksenangannya. Dan ia menyiratkan bahwa jika Zhang Han terus berbelit-belit, ia akan menghajarnya. Ngomong-ngomong, kamu harus menunggu sampai pernikahannya selesai, Zhang Guangyu terbatuk ringan. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah Dong Chen berkata begitu, ia menatap tetua ketiga. Keduanya bergerak, tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Beberapa orang di sekitar mereka tak kuasa menahan senyum melihat situasi ini. Jelas sekali Dong Chen dan tetua ketiga baru saja mencoba terbang. Namun, ini adalah zona larangan terbang. Wus, wus. Mereka berdua menggeser badannya dan segera lari terbirit-birit. Mereka berlari menuju area di bawah gunung. Akhir-akhir ini situasi tidak aman, dan mereka berdua bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan orang-orang dari klan Zi. Meskipun hotel tempat orang-orang dari klan Zi menginap berada di pusat kota, mereka juga harus mengambil tindakan pencegahan. Siang harinya, Zhang Han pergi menjemput Meng Meng. Setelah Meng Meng pulang, ia bertanya di mana ibunya. Untungnya, Zhang Han yang fasih dan banyak bicara berhasil menenangkan gadis kecil itu dalam waktu singkat. Tentu saja, cara terbaik untuk menenangkan Meng Meng adalah dengan membuatnya menantikan kedatangan buket pengantin dan ibunya besok, yang akan menjadi pengantin tercantik saat itu. Karena itu, Meng Meng dipenuhi harapan dan emosinya yang lain perlahan mereda. Hari itu, dunia seni bela diri di Xiangjiang sangat aktif. Mereka yang belum mengetahui tentang acara yang akan datang, mengetahui berita sebenarnya pada hari itu. Apa katamu? Zhang Hanyang dan Ziyan akan menikah. Omong kosong. Dia tidak punya anak. Apa? Itu benar. Sial. Aku harus pergi melihat keseruannya. Kalau mau nonton seru-seruannya, minimal harus punya kartu undangan, kan? Untuk punya kartu undangan, harus kenal mereka dulu. Untuk kenal mereka, harus punya kekuatan seperti Grandmaster. Dan untuk punya kekuatan seperti Grandmaster, harusnya tidur dulu, sialan. Orang-orang di seluruh dunia seni bela diri di Xiangjiang membicarakan hal ini, dan berita itu menyebar dengan cepat. Oh, apakah dia sedang menikah? Ye Longyuan, yang baru saja bertarung dengan sekte lain, menyeka darah dari tangannya dan tertawa, untuk kekonyolan seperti ini, aku harus pergi melihatnya. Selain aku, dia juga telah menyinggung banyak orang.
Grandmaster tak terkalahkan saat ini hanyalah lelucon. Sedangkan untuk Grandmaster Puncak, aku bisa membunuhnya sesuka hati. Di sisi lain, si Feng Hou diberitahu tentang berita itu dan tatapannya dingin. Kemudian ia menarik bulu energi yang sedang dimurnikannya sambil berkata, "Hei, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Tapi jika dia kurang siap dan jatuh ke tanganku, dia bisa beristirahat dengan tenang." Pernikahan Zhang Hanyang. Long Ye dari Sekolah Angin Salju menatap ke selatan dan perlahan berkata, dia sedang ingin menikah saat ini. Yah, dia sangat kuat. Sekte Ksatria Surgawi akan dijaga ketat dan ini bukan waktu terbaik untuk melakukannya besok. Tapi beberapa orang akan berpikir ini waktu terbaik untuk menonton kesenangan dan membunuh Zhang Hanyang, kalau ada kesempatan. Banyak orang yang berencana untuk menonton keseruan itu, entah dengan niat jahat atau niat baik. Pernikahan ini merupakan salah satu acara yang paling dinantikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.